di Jumat kedua. Calon lagi kunci. Mohon seterusnya. Biasa yang terkena cara menjadi sehat. Amin. Sekarang sebelum mungkin tujuan tadi buat diri antor ngapain tempat yang warna kemudian di tempat yang jatuh berkah karena ibu hati satu warga ayah dengan kesehatan sarang bakti Allah. Sekarang ibu sadayana terutama majelis walaupun jauhi mudah-mudahan baiklah yang akan penebus dosa dan angkat derajat orang sadaya. Kepada kita yang kaum dengan waktu karena acara kedua yaitu awasan ayat suci Al-Quran anu bade di awaskeun ku Ibu Tati Sumiati. Mangga Ibu Tati Sumiati dihadapkan. Kadi mayona kadi nah tinggal pas tinggal kuneng tinggal di payun pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah kehadiran kalau Ibu Tati media mau menyajikan bersama dan amal soleh mengagungkan sadaya dan mangga saat asal karena cara pokok dan satu kami menyuruhkan mana angka orang dipadat awal menjadi bagi kebijakan berhenti ibu sadaya menawati strategi dan terjauh ada beberapa mangga kali besar hadiran. Enggak ibu-ibu tas area makalahna. Biasa ibu live di FB-nya di Bumi Bu Haji. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihadi wa nahana anil ilhadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang dengan izinnya pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah semangat terus untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan amal bakti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke sini, sampai nanti pulang kembali penuh dengan catatan kebaikan, yaitu amalan solihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Juga kita berterima kasih kepada Ibu Haji yang telah menempatkan kita di rumahnya ya. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Neng Yuyun ya, bahwa jadwal itu sekarang sedang amburadul Ibu, sedang digalar-gilir bagaikan sisig nini gitu tabu ya. Kenapa margi dinten Jumaah sareng dinten Sabtu simkuring gaduh kegiatan lo teu tiasa dialihkeun. Dinten Jumaah kegiatanana ti tabu 12:30 dugi ka magrib. Dinten simkuring wangsul ti dieu langsung kana garapan eta. Ajeng dinten Sabtuna ti enjing-enjing ti tabu 7:30 dugi ka asar dugi ka asar. Dinten seueur pisan agenda ngaos anu kababad. Kenapa? Karena hari Jumat dan Sabtu dan Ahad itu adalah banyak-banyaknya tugas atau banyak-banyaknya pengajian. Tapi alhamdulillah ibu-ibu itu solehah di mana-mana, ibu digalar-gilir teh mau saja. Enten sauraranya nawios bade ngiringan bae. Di sini juga sudah diaclong ka ditu gaclong ka dieu. Insyaallah untuk sekarang ke depan ibu-ibu diteruskan hari ini ya, hari Jumat kedua pukul 9. Terus mungkin di Bumi Ibu Haji Dewi dan seterusnya, karena kalau di masjid karena Jumat ibu-ibu ya. Kalau Jumat nanti takut-takutnya nyerempet ke waktu Jumatan. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah digariskan, direncanakan, ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga garapan saya jalan, kemudian pengajian juga jalan, dan kita semuanya insya Allah sedang berlomba menuju kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Ini rumah Bu Haji Dewi mudah-mudahan tambah berkah karena rumahnya digunakan untuk pengajian. Begitu banyak nanti kalimah-kalimah dzikir yang keluar di sini, insya Allah ini akan menambah barokahnya rizki dan rumahnya Bu Haji sekeluarga. Mudah-mudahan beliau-beliau terus sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rundayanana ayadina rundayan anu soleh solehah yang menjadi hamba Allah yang sejati. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, sesuai dengan keadaan ini saya akan membahas di sini membangun surga di rumah kita ya. Ibu-ibu punya rumah? Rumahnya sehebat apa? Ya, jadi hebatnya rumah itu bukan megah, tapi barokahnya yang banyak ya. Apa di rumah itu jalan ibadahnya tidak? Nah itu yang terpenting ya. Rumah seageng pelok buah separibasana, tapi kalau terus intensif digunakan untuk beribadah, itulah rumah yang berkah ya. Tapi tentu keberkahan harus dibangun, tidak datang sendirinya, tidak turun dengan sendirinya, dibangun oleh penghuni rumah itu sendiri. Siapa itu? Dari pemimpin keluarga yang bernama bapak atau suami, kemudian terus kepada istrinya, kepada anak-anaknya, siapapun yang ada di rumah itu harus bersiteguh bekerja sama untuk menciptakan kebaikan supaya rumahnya menjadi surga sejak dari dunia. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Ibu, ada 2 lembar, ini 2 halaman yang akan kita bahas, mudah-mudahan sampai ke pembahasan akhir. Yang pertama di sini diulang ya, judulnya membangun surga di rumah kita. Ada hadis yang pertama, an Uqbata bin Amirin qala qultu ya Rasulullahi man najatu qala amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabaki ala khoti atik ya, atau khoti atika. Artinya dari Uqbah bin Amr, nama sahabatnya adalah Uqbah bin Amir ya bukan Amr. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini pernah bertanya kepada Rasul. Seperti juga di lingkungan kita sekarang, Bu. Kalau ada guru, kalau ada ustadz ditanya-tanya melulu, ya. Kenapa ditanya-tanya? Karena masyarakat ingin tahu ilmu, ya.
entah itu di pasar, di angkot ya, atau di perjalanan, atau di mana saja ketika ketemu ustadz-ustadzah itu selalu menerima pertanyaan. Apalagi ini adalah seorang Rasulullah SAW, ditanya-tanya. Untuk apa mereka bertanya? Untuk supaya mengerti dan memahami ya dari ilmu-ilmu tersebut. Yang ditanyakannya apa? Coba di sini. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, katanya, apa itu sebab keselamatan? Atau kalau dengan bahasa lempengnya, apa keselamatan itu? Garis bawah ibu, keselamatan. Ada tanda tanya, apa itu sebab keselamatan? Atau apa keselamatan itu? Ya. Kenapa dipertanyakan? Karena bisa jadi manusia salah mengartikan. Selamat cek si A ma iya, selamat cek si B ma iya, begitu ya. Nah, supaya serasi atau selaras atau sama jawabannya, maka kita lihat jawaban Rasul itu apa tentang keselamatan. Karena umat Islam itu identik dengan keselamatan, ya kan Bu? Ketika ketemu kita mengucapkan Assalamualaikum. Itu tuh ada yang pendek, ada yang mejehna, ada yang panjang. Ibu resepnya no mana kalau salam? Yang pendek ya. Assalamualaikum. Tas saya sakit itu cekap. Tapi nggak apa-apa kan ada contohnya. Kan ulah diponokeun teuing we tos ponok itu teh kum, taulah kitunya. Nanti yang lainnya jawabnya lam, begitu kan. Jadi pendek-pendek banget seperti itu. Ya, assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan untuk kalian. Tuh artinya tuh begitu. Makanya diartikan naon sih keselamatan teh sampai diulang-ulang terus dibaca-baca. Dan kita tidak pandang-pandang waktu, apa itu pagi atau siang atau sore atau malam ketika ketemu yang diucapkan assalamualaikum. Beda dengan umum masyarakat tuh ketemu pagi, selamat pagi, kan begitu ya. Siangnya maduka teuing, begitu. Nah, datang siangnya selamat siang, sorena maduka, ya. Selamat sore, malamnya maduka. Masih terus tanda tanya. Tapi dengan ucapan salam itu menembus semua waktu, ya, semua ruang dan waktu. Jadi kita sebagai umat Islam harus dalam keadaan selamat, ya. Nah, di sini bahasanya beda. Kalau tadi mah assalamatu, kalau sekarang mah an-najatu tuh di bahasa Arab nate an-najatu. Jadi artinya an-najatu dan assalamatu teh sami eta teh ya. Apa sinonim atau persamaan kata. Tapi perlu ditanyakan, apa itu keselamatan? Jawab beliau dengan sabdanya, keselamatan itu yaitu hendaklah engkau menahan lisanmu. Oh, di situ letaknya keselamatan. Garis bawah Ibu. Hendaklah engkau menahan lisanmu. Jadi ketika ditanyakan Rasul malah ibu-ibu balik menyuruh ya. Menyuruh, tidak langsung pok keselamatan teh eta begitu. Tapi di sini sebagai ungkapan dan sebagai pendidikan ya kepada kita bahwa keselamatan itu ternyata bisa dibangun oleh kita. Apa? Satu, harus menahan lidahmu. Dalam artian, lidah itu kan satu alat untuk berkata-kata. Ibu tiasa kena nyarios? Oh tiasa. Ari baceprot? Oh apalagi. Ari kukulutus? Suka juga ya. Itu yang namanya lidah, ampun ya. Ada ungkapan abong-abong lidah tidak bertulang. Mudah banget ya mengucapkan itu. Tapi yang harus hati-hati di dalam Islam mengucapkan itu adalah tentu ada hisabannya. Yang diucapkan tuh baik atau tidak gitu. Ada orang yang ngomongnya panjang sampai 1 jam, tapi itu ngomongkeun batur, nggak jadi apa-apa, malah jadi dosa. Yang satu lagi cuma 5 menit tapi mengucapkan kebenaran, maka pintu surga terbuka ya. Makanya kita suka mendengar hadis yang sudah populer ya, di dalam hadisnya itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan benar ya, atau dengan yang baik-baik berkatanya. Kalau tidak meninggal diam, begitu ya. Jadi sekiranya kita mau berkata-kata diimpleng heula, ini yang diomongkan tuh benar enggak sih gitu. Orang-orang tersinggung tidak, Allah marah tidak, Rasul benci tidak, begitu. Kalau mau ngomong teh, jangan jeplak-jeplak terus ngomong namanya di pikiran. Nah, gitu ada. Allah bawa tadi si ibu kasinggungnya abi nyarios gitu. Nah, salah itu berpikirnya. Harusnya sebelumnya bukan sesudahnya, begitu ya. Maka di sini arti menahan lisan itu jangan sembarang ketika kita berkata-kata, karena ucapan yang kita sampaikan dengan sendirinya kita nggak ada orang lain. Kukulutus teh kan teh sasa teh kukulutus tehnya. Ibu kantos kukulutus? Sabaraha kali? Gak kehitung, kebanyakan kayaknya ya.
Kukulutus tuh sering banget. Bahasa ibu kukulutus nggak ada siapa-siapa. Tapi itu malaikat mencatat dengan apik. Ini si ibu tadi ya. Dari tadi ngomong sendiri, nggak ada suaminya, nggak ada anak-anaknya. Bener ngomong baca perot sorangan. Tapi cek malaikat, ini jelek semua yang diomongin itu. Mengumpat, kemudian apa saja gitu. Maka dicatat, dicatat ku malaikat atid. Malaikat atid itu mencatat yang buruk-buruk. Berarti tidak asal ngomong kita itu, apalagi orang yang beriman. So, kalau ingin mendapat keselamatan di dunia ini, terlebih di rumah kita, coba dijaga ucapan-ucapan itu. Siapa yang berkata-kata di situ bisa suaminya ngobrol dengan istrinya, coba yang diobrolkannya yang baik-baik gitu. Merencanakan sesuatu yang baik, bukan ngomongkeun tetangga ya. Aya nu kitu suami istri ngomongkeun tetangga ya. Ya mudah-mudahan bukan kita itu ya. Amin ya rabbal alamin. Tetangga diomongkeun beunghar ku beungharna diomongkeun, miskin ku miskinna diomongkeun dan seterusnya. Inilah yang bahaya. Ari ditaros hayang teu salamat hoyong, ari kalakuan kitu wae. Makanya diberitahu sama Rasulullah. Kalau mau keselamatan tahan lidahnya. Andai saja ngomongnya akan menjadi dosa, maka lebih baik tidak ngomong. Begitu ya, itu yang ke-1. Yang kedua, sibukkanlah rumahmu dengan ibadah pada Allah. Nah itu, garis bawah ibu, sibukkanlah rumahmu. Jadi di rumah ibu tuh harus pada sibuk begitu. Yang berada di rumah paling lama itu adalah ibu ya kayaknya ya. Dibanding dengan suaminya. Suaminya kan keluar cari kipayah, ya kan? Ibu ada di rumah. Tapi sekarang banyak yang kebalik. Istrinya sibuk di pabrik. Suaminya cicing di imah. Ada yang begitu? Ada. Makanya digenti-genti itu. Judul nanti dunia terbalik gitu ya. Masih ada nggak sinetronnya tuh dunia terbalik? Kenapa kebalik? Yang harusnya di rumah itu istrinya, suaminya keluar. Ini kebalik, suaminya di rumah. Naon maneh nama ngisikan di rumah itu ya. Cuci piring, beres-beres. Hari istrinya di mana? Di pabrik bekerja keras. Banyak yang seperti itu. Sekiranya bisa digilir lagi ke tempat semula itu lebih baik sih. Suaminya keluar kerja, istrinya di rumah itu lebih baik. Kecuali istri harus keluar itu karena punya kegiatan yang lain. Yang sekiranya bisa menambah kebaikan. Kayak ibu ke pengajian itu menambah kebaikan tidak? Insya Allah. Ibu tadi niatnya ke sini mau apa? Mau ketemu sama Bu Ella? Enggak kan? Mau mencari ilmu. Jangan dicari-cari siapa yang penceramahnya. Pokoknya mah semua ustadz dan ustadzah itu memberikan ilmunya. Maka ibu datang ke situ ikhlas karena Allahnya. Kada tekenging harapan naon-naon. Karena ngagiclek sakedik itu paniatan bisa kabur pahalanya itu ya. Mau apa tadi ke? Mau menambah ilmu dan wawasan. Maka datanglah di sini ya. Menikati kamari-kamari terus ditatarusun iraha pangusan di Ciherang teh, iraha pangusan di Ciherang teh. Dan breg segini banyaknya alhamdulillah ya. Untuk apa itu menambah kebaikan. Tes. Menambah kebaikan. Berarti ibu-ibu kalau ingin menambah kebaikan di sini pertama harus sigap ya gitu. Menjelaskan ngadangukeun menyimaknya tuh harus sigap. Dipersiapkan 3 bagian di tubuh kita, hati, penglihatan dan pendengaran. Itu harus selaras semuanya ya. Searah gitu. Kan ada yang hatinya manco tapi soca kirang manco. Nah itu bisa rusak nanti ilmunya. Atau socanya manco tapi pangdangu kirang manco. Kenapa enu kekeresekan dipengker keresek. Oh iya sigana konsumsi dibagi ke tuh geus rusak dewa itu teh ya. Jangan seperti itu. Nah ibu-ibu atau manco socana manco pangdanguna tapi hati kirang ridho. Nah itu juga akan nantinya akan gagal ya itu niatnya itu. Makanya yang bagus ya. Nah, karena di sini juga sibukkanlah rumahmu dengan ibadah pada Allah. Jadi kalau ibu lagi di rumah sibukkan ibadah. Di luar juga sibukkan ibadah sama di mana-mana. Makanya kita punya semboyan itu yang sudah sangat populer. Hayatuna kulluha ibadatun. Kehidupan kita itu semuanya harus jadi ibadah, ya Bu ya. Jadi ke sini ke pengajian kadah jadi ibadah dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Ibu kan punya tugas khusus tuh di rumah. Kalau mau pengajian, heng nyangu heula. Ibu nyangu heula teh namanya. Ada bisi teu nyangu. Belenyang ngagelis bulak ilek bulenyang. Aya grup bringka. Apa itu bringka tuh? Bringka di itu bringka dia itu grupnya grup bringka. Tapi carogena mengeluh kenapa? Karena si mamah mah terus ngaji aing ngejo henteu. Nah itu tuh bahaya ya. Jadi harus semua dilakonan karena ini bagaikan sunatnya kalau bagi ibu. Yang wajibnya adalah di rumah seperti itu ya.
Nah, sibukkan ibadah pada Allah di rumah dengan cara apa? Nanti di bawah dijelaskan. Ibadahnya semacam apa saja. Karena judulnya juga sedang membangun surga di rumah kita. Jangan terus berharap, ya Allah masukkan saya ke surga. Dipilih juga surga Firdaus. Ayo di bumi tara ibadah. Jadikan dulu rumah kita jadi surga dulu di sini. Nanti surganya akan diganti dengan surga yang sebenarnya. Yaitu surga Firdaus mungkin. Mau ibu ke surga Firdaus? Ada, mau banget. Artinya kenapa surga Firdaus paling mahal ya. Mangga Bu yang ketiganya. Yang ketiganya, dan tangisilah dosa-dosamu. Tangisilah. Jadi disuruh menangis sama Rasulullah. Kenapa disuruh menangis? Sesalilah dosa-dosa itu. Coba ibu impleng berapa tahun yang lalu gitu. Atau berapa puluh tahun yang lalu. Ibu punya dosa apa ke Allah? Sok diimpleng. Sok ibu ngemot-ngemot gitu. Itu judulnya muhasabah. Bagus loh ibu-ibu. Harus diemot-emot. Nah, karena hari ini dengan dulu-dulu ibu tidak sama. Ya kan? Di antawis ibu nusumping enak pasti dulu ada yang pakai rok mini ya. Ada. Nemong-nemong aurat ada. Tidak berkerudung ada. Susah infak ada. Pas yawai jeung mitoha ada. Kayaknya ada deh ya. Jadi makanya harus diimpleng. Aduh, sekarang kita disebut orang baik, sekarang kita disebut orang soleha. Pada catatan yang dulu ya sampai sekarang jangan dilupakan itu. Makanya yang disebut wal asri, perhatikan waktu. Waktu itu ada 3, ada waktu yang lalu, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan datang. Perhatikan. Karena apa Bu? Nah, orang yang beriman itu selalu ngimpleng. Dulu itu melakukan apa sih? Melakukan kebaikan, syukur kepada Allah. Kalau melakukan keburukan, enggak tobat ke Allah. Jangan-jangan dosa yang dulu acan katobatan misalnya. Dosanya gede banget. Dosa apa? Dosa ngarentan tuh gede banget. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Sampai bisa beli ini, beli itu, beli ini. Urut ngarentan nunggu sadayana itu. Padahal dosa rentan, dosa riba itu yang paling kecil kata Rasulullah itu ya. Gambarannya kecilnya teh sami sareng hiji anak lalaki ngajinahan jadi indungna. Itu teh dosa yang paling kecilnya dina riba teh. Berarti yang kalau yang paling kecil ada yang lebih gede dari situ. Melibatkan diri karena riba dulu mengarentan ya. Maka yang gitu dosanya gede banget, tobatnya harus khusus ya. Mersihan hartanya juga harus seksama. Bersihan itu harta. Karena bisa jadi itu harta riba itu turun kepada turunannya kepada anaknya. Turun lagi kepada incunya, maka dulu ada disebut hartana eta memuasai 7 turunan. Waduh, berarti jangan wareng kebagian tuh ya. Udeg-udeg kebagian juga tuh. Kakait siur kebagian apa kene nu 7 teh henteu. Boboh hilap deui nya. Anak incu, buyut, bau, jangan wareng, udeg-udeg kait siur tah apa keun eta ya. Makanya ada seorang ibu, nah dapat warisan dari sesepuhnya gitu. Dia tidak tahu dulunya harta itu seperti apa. Pas ada tetangga ngadoakeun gitunya. Mudah-mudahan dihapuntennya dosa tuang rama kapungkur, dosa tuang sepuh kapungkur. Kenapa gitu? Rajanya ngarentan dulu teh. Ngagebega tuh ya si ibu yang tadi, ya Allah, tidak tahu bahwa seperti itu harta yang diterima itu. Jadi tidak ngarentan terus pate-patepa ya. Hanya nangis, aduh gimana tuh ya. Karena itu kan udah warisan atau kumaha deui. Nah, ibu upami misalnya ya. Terjadi seperti itu, ibu tong dipicu. Aduh masih teuing ka dieu artos puluhan juta piceun ka walungan bro gitu. Wah, jigana aya nu begat di ditu tuh. Banyak yang begat. Nah, kalau dibuang begitu saja itu tidak bermanfaat, mubadir ya. Ya Allah itu tidak suka kepada orang anu ngamubadirkeun harta. Terus gimana atuh solusinya? Keluarkan zakatnya yang banyak sekarang ya. Ibu makan tidak melakukan itu, nyunkan dihapunten ke Allah ya Allah karena ini hadiah, warisan itu hadiah. Saya tidak tahu dulunya seperti apa gitu, karena ini turun temurun terus ya. Gimana caranya ya? Makanya di Islam itu ada syarat untuk membersihkan harta itu ada 3, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Sok perbanyak aja tuh, keluarin hartanya itu ya. Lihat di seputar kita ada orang yang lemah-lemah, ada orang yang miskin, ada anak yatim, kasihkan kepada mereka. Dan sudah dari itu orang teu ngalakukeun deui riba karena memang tidak tahu dari dulunya juga. Nah, ada kalanya Bu, rezeki kita itu tercampur dengan rezeki-rezeki orang terdahulu yang itu adalah keluarga kita sendiri ya. Mudah-mudahan sudah sampai di tangan kita, bersihlah harta itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, dosa itu dosa apa saja? Dosa zina ada mungkin ya.
Dosa zina ibu-ibu. Karena menurut Imam Bukhari zina teh sanes zina badan wae. Jinah mata, jinah telinga, jinah mulut, jinah tangan, jinah kaki, jinah hati itu ada semua. Dosa tuh dosa sadana oke. Maka bertobatlah dari dosa-dosa itu. Maka menangisi dosa itu artinya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tobat itu yang bagusnya tobat apa namanya? Tobat nasuha. Emang ada tobat apa lagi selain nasuha? Oh, tobat sama. Tobat sama apa tobat seblak tuh sekarang? Bisa jadi sekarang tobat seblak gitu ya. Udah tahu tuh seblak tuh, pedas banget atau Bu, aduh ampun. Tapi itu penggemarnya banyak banget ya. Udah diingatin sama dokter, ibu ini lambungnya parah loh ibu, berhenti ya, itu seblaknya. Iya, bener dokter mah. Dokter Gusti aya mah pelobok dewe karena seblak. Kata judulna teh tobat seblak yang begitu ya. Jadi tos apa ya teh? Ngabahayakeun ya. Tidak sehat bagi ibu teh. Codei tobat sama teh kayak begitu. Nah, kalau tobat nasuha itu berhenti dari dosa-dosa itu. Makanya ada syarat-syarat khusus tobat nasuha teh. Yang pertama menyesal. Makanya tadi menangisi dosa itu gambaran dari menyesal, menangis itu ya. Menangis lagi sholat tahajud, beres sholat tahajud menangis, terseduh-seduh berdoa aja sama Allah. Kenapa? Karena dia membayangkan begitu besar dosa saya dulu ya Allah. Kalau saja tidak diampunkan, bagaimana mungkin saya bisa selamat di akhirat nanti? Kalau engkau tidak memaafkan, bagaimana mungkin saya bisa melangkah ke pintu surga? Wah, penyesalan demi penyesalan tuh numpuk disampaikan sampai meleleh tuh air matanya menangisi dosa-dosanya. Itu pertanda bagus. Orang yang menyesal terhadap dosa-dosa itu pertanda dia akan taubat. Nah, sesudah menyesal dituturkeun ku istighfar. Nah, kumaha istighfar teh? Astagfirullah, bisa dipanjangkan astagfirullahal azim. Kecuali kalau wiridan ibu jangan dipanjangkan karena itu mah contohnya dipendekkeun. Astagfirullah, tong ditambihan eta mah da contohna sakitu nya tuh. Ibu mah cenah panjang teuing baheula abdi dipondokkeun ku sorangan kreatif abdi mah. Naon eta pirullah sanes kreatif eta mah ngaganggu nu kitu mah nya. Yang dipendek-pendekkan, yang dipanjang-panjangkan kalau tidak diperintah ya. Nah itu Bu, satu menyesal, tuturkan ku ucapan istighfar ya. Yang keduanya ibu berjanji tidak melakukan lagi. Berjanji tidak melakukan lagi. Berjanji yang benar-benar janjinya ke Allah. Moha deui abdi kitu ya Allah, kapayun jaga abdi ya Allah, jaga abdi, lindungi abdi begitu ya. Nah yang terakhirnya adalah membuat kebaikan yang sangat banyak, membuat kebaikan yang banyak sekali. Untuk apa? Ya untuk menandingi. Jadi dosa yang dulu gede, sekarang berbuat baik yang gede. Mereka tutupan si dosa nu baheula teh kitu ya. Jangan yang ecek-ecek melakukan kebaikannya. Harus yang gede. Kenapa? Supaya kasimutan anu itu teh. Jadi kalah kalau ditimbang teh ya. Dosanya kalah dengan kebaikan di akhir zaman. Maka itu adalah tobat nasuha, tobat yang sebenarnya. Sok ulangi, yang pertama apa tadi? Menyesal, dituturkan ku istighfar. Yang keduanya tidak deui, tidak melakukan lagi. Yang ketiganya melakukan kebaikan yang besar, yang banyak, supaya keburukan dulu itu ibu-ibu tertutup dengan kebaikan yang sesudahnya ya. Maka itu adalah gelagat apa? Gelagat husnul khotimah. Orang akan baik tungtungna kalau melakukan seperti itu ya. Nah itu ibu-ibu yang menjadi dasarnya hadis yang tadi ya. Sekarang ada ayat Al-Quran surat At-Tahrim. Surat ke-66 ayatnya ke-6. Nah, kita kan tadi disuruh apa ya? Gimana caranya membangun surga di rumah kita? Maka ini ada syarat-syaratnya. Sesudah disebutkan tadi kata Rasulullah ada 3 macam. Tadi yang menukik adalah yang nomor 2-nya adalah kita menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah di rumah kita. Maka insya Allah itu rumah akan menjadi surga. Maka ditopang juga dengan yang tadi ya. Kita harus menahan lisan, jangan banyak dosa di rumah itu. Kemudian juga harus menangisi dosa-dosa dalam artian tobat dari dosa-dosa yang lalu. Nah sekarang kita menukik dulu kemana? Ke orang tua dulu ya. Orang tua kan yang membimbing di rumah kita itu ada pemimpinnya, imamnya adalah si bapak itu. Si bapak atau si suami. Suami bagi istri, bapak bagi anak-anaknya. Nah seorang bapak itu punya kewajiban. Kewajiban apa? Memelihara, menjaga, kemudian mendidik kepada seisi rumah yang ada di situ. Jadi tidak diam-diam.
hiji bapa makanya itu hati-hati milari rezekinya ke sing sae. Kalau rezekinya tidak baik ya menurut Allah rezekinya salah itu maka mana mungkin bisa mensolehkan semua keluarga yang ada di rumah itu ya. Maka kita akan baca sama-sama pakai ta'awudz ya. Ini suratnya ngapalkeunna gampang 666 ya. 66 itu adalah nama suratnya At-Tahrim, kemudian juga nomornya 66 dan ayatnya adalah 6. Jadi apa? 666 begitu ya. Kita juga suka mendengar ini karena sering dibolak-balik ini ya, ayatnya sudah populer. Sok Ibu, kita ngawal sama-sama pakai ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijaratu ya malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nih napas saya lagi pendek banget, lagi ada batuk-batuk, engap gitu ya. Rada serak-serak juga sekarang mah aya suara ande kamari teu selep-lepat. Aduh, puak-puak injing di. Nah, itu karena nyinen wae atuh da gimana ya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Nah, orang-orang yang berimannya digaris bawahi. Itu dalam artian orang yang beriman tuh punya program kerja ya dalam kehidupannya itu. Nah, orang yang beriman di sini kan banyak kan tuh. Orang-orang yang beriman dalam satu keluarga itu kan, suaminya beriman, istrinya beriman, anak-anaknya juga. Bahkan sampai pembantunya ya sebagai asisten rumah tangganya juga beriman semuanya. Tapi yang disuruh untuk di sini adalah bapaknya, yaitu ketuanya, pemimpinannya. Peliharalah dirimu. Nah, dirimunya garis bawah itu ditujukan kepada yang yang menjadi pemimpinnya, yaitu bapak, kepala keluarganya. Ya, jagalah dirimu. Dirimu itu ada diri, ada badan, ada diri beda. Kalau badan bagian luar yang kelihatan dari luar tuh badan. Kayak ibu kelihatan sama saya, oh dedeganana begini ya, itu badan. Yang satu lagi ada diri. Kalau diri itu lebih ke dalamnya, Bu. Ada rohani, ada jasmani gitu ya. Jadi kalau diri itu ke dalamnya, yang dalam itu, yang harus dijaga, yang dimana di situ ada dipimpin oleh hati, ya, hati. Jadi hati itu bagian dari diri. Peliharalah dirimu. Tuh, dirimu dulu peliharalah. Jadi artinya kalau mau menyuruh soleh kepada anggota keluarga, soleh dulu deh. Ketua keluarganya, ya, kakaknya, gitu, kepala keluarganya. Kalau mau nyuruh sodako, dia juga yang harus duluan memberi contoh. Segala sesuatu dari sholatnya, saumnya, apanya juga. Nah, ketika sebelum disampaikan kepada keluarganya, maka dirinya dulu yang harus melakukan. Rasulullah seperti itu, Bu. Kalau menyuruh sodako kepada yang lain, Rasulullah sudah duluan sodako. Karena ada orang yang menyuruh sodako kabatur, tapi manehna tara. Ayo nuk itu? Iya, sehingga orang lain ngahulang si ustadzah eta mah tara sodako nih. Kalau ada kenceng ngaliwat dilewat aja. Padahal siapa bilang ustadzah ulah sodako? Ya, harus nyontohan kepada siapa? Kepada mustaminya, ya seperti itu, atau kepada anak-anaknya di rumah. Nah, kemudian sesudah dirimu dijaga dan keluargamu, garis bawahi keluargamu. Jaga juga keluargamu tuh, ngejaga keluarga, apalagi keluarga besar itu ya, lebih banyak, lebih susah menjaganya. Nah, keluarga harus dijaga tuh kenapa ibu-ibu? Akhirnya ada orang-orang yang masuk ke keluarga kita itu ya. Masuk ke keluarga kita itu bukan keluarga kita asalnya, tapi jadi masuk ke
kita apa itu namanya minantu ya. Minantu, mantu itu kan asalnya orang lain. Laras tahu? Masuk ke keluarga kita, wah sekarang jadi anak nih. Makanya harus hati-hati mencari menantu itu ya. Cari menantu yang soleh atau soleha. Nah kriterianya udah dikasih sama Rasulullah ya. Dikasih nate kumaha cenah. Lamun bade nikah teh sok tingali atuh kahiji cenah hartana tuh kan. Kedua turunanana, ketiga apa? Rupanya, wajahnya, dan yang keempat adalah agamanya. Tapi mencari yang sempurna seperti itu susah. Ya sudah, kalau tidak sempurna pilih yang di belakang, yaitu agamanya. Kalau kita memilih agamanya, insya Allah itu akan terhandle dengan baik. Sayangnya banyak sekali mertua memilih teh nomor hiji, nah kan bae tara salat oge. Aya nu kitu? Ada. Kalau dia datangnya tuh pakai mobil, wah Gus, curing haknya sing daek deuleu, si deuleunya keluar tuh. Mama emangnya mau nikah teh siapa, mama atau neng? Cenah begitu. Iya neng, makanya mengpung aya nu beunghar deuleu. Kenapa disebut beunghar? Karena unggal apa ganti-ganti itu mobilnya, masya Allah. Udah ada Alphard juga, ada Pajero, apa Pajero teh pada dedet di jero ya. Inovanya ada, belum lagi yang mewah-mewah ada mobilnya. Wah, unggal kadinya unggal gentos. Ibu-ibu selidik punya selidik si horeng menang nyewa. Menang ngarenta. Nah, ibu-ibunya eta teh aya, kita boleh melihat hartanya boleh. Tadi nomor 1 malah harta itu. Dan tidak akan jalan atau keluarga kalau tidak ada harta. Makanya Allah memberikan harta di dunia ini. Yang keduanya adalah turunan, itu juga harus diperhatikan. Turunan jika tadi kan rewas, turunan ngarentan gimana itu ya. Turunan mabok, turunan judi alim tetoing ya punya turunannya harus dilihat tuh. Ayo sanes masuk disebut darah biru cenah tetenya. Ayo darah biru mah spiritus juga namanya spiritus. Minuman anak-anak SD suka ada yang biru-biru gitu disedot aja itu. Cek simkuring eta teh naon nu biru teh nya. Duh warnanya ada yang ungu, ada yang biru, ada yang jingga. Aduh. Ada ruas itu ya. Nah, darah biru itu maksudnya ningrat, darah biru tehnya. Ayo orang mah beureuh mah sakumaha umumna, namanya begitu. Darah biru ceritanya. Nah, yang ketiganya yang keempatnya itu adalah agama, agamanya ya Bu ya. Tadi geulisna heula, terus geulis ka septa itu mangga. Terakhirna agama. Tapi upami nu sampurna teh teu aya, nah pilih yang dominan tuh agamanya. Karena kalau punya agama dia akan bisa menyiasati hidup dengan baik. Kalaupun Allah memberi hartanya sedikit, tapi yang banyak itu apanya barokahnya. Dia itu harganya sedikit, tapi anaknya kakuliahkeun semuanya. Aneh kan kalau dipikir-pikir. Ini dari mana sih biaya kuliah itu kan mahal. Ini fakultas ini, anaknya 4 kakuliahkeun sadayana. Ternyata Allah memberi rezeki di sisi lain. Mereka dicerdaskan otaknya, dapat beasiswa semuanya. Ya, maka pas gitu dipajang tuh foto-fotonya. Jadi mahasiswa semua jadi S1, S2. Nah, orang lain kan aneh, dari mana ini biayanya tuh ya. Jadi intinya kalau dengan agama itu semua jadi beres-beres saja. Nyambungnya begitu. Jadi ibu bangga harus atau gaduh minantu ustad, kedah atau katanya. Ari enong ayeuna masuk tibalik nyai ulah daek ka ustad deuleu. Begitu si deuleu nya datang lagi tuh si deuleu. Mama bawa hoyong ka ustad. Apa teh sia ustad teh singkatan eta teh. Naon singkatan tina naon usaha tara anak daras cenah kitu. Astagfirullahaladzim. Meni menghina banget itu ya. Jangan begitu sama ustad. Ustad emang anaknya suka banyak, tapi jadi generasi dia tuh semua. Ya nu jantan ketua PC di dia teh ustad teh putra ustad nu kahiji, yang jadi ini eta teh pun anak. Aduh ibu-ibu menikah merinding mendengarnya juga tuh. Karena apa dulunya teu ngemut-ngemut karena dunia. Dunia itu sekadarnya aja ya. Tapi akhirat anu diimpleng sehingga disetting anak-anaknya menjadi seperti itu. Tahu ulah nyebutkeun anak teh ustad teh usaha tara anak deres. Oh hendak usaha na ustad mah atuh. Naon ceramah bukan usaha, ceramah mah. Tapi non menyebarkan ilmu tuh supaya Islam tersebar dengan baik. Tapi geuning Allah mah pareuna rezeki aneh. Ustad garaduh HP, ustad garaduh motor, ustad garaduh mobil. Di mananya gaji pesantren sabaraha sok aneh tuh. Ya, itu karena apa barokahnya ya. Terus ada ustad ibadah haji sabaraha ya teh. Ternyata di ibadah hajikeun ku muridna. Tuh, coba rezeki dari Allah mah. Di ibadah hajikeun ku muridna karena eta muridna teh di awal pisan asalna mah manehna teh Bapak Satar Bulaneng. Tahu enggak Bapak Satar Bulaneng?
teu bisa naon-naon ya banyak bapak satar buleuneng we pas sudah diulang ku ustad di bumi meni terus bade hujan bade panas bade sumping we ustad teh sehingga sakeluarga eta dididik semuanya jadi orang-orang yang soleh dan soleha apa segala sesuatunya tanda berterima kasihnya ada jamin nu beunghar teh atuh ustad orang umroh sasarangan ya nu diumrohkeun ada yang diibadah hajikan jadi Allah memberi rezeki kepada seseorang itu ibu-ibu di lain jalan lain kesempatan itu karena apa Allah berkenan ya kepada orang tersebut jadi kedah atoh gaduh minantu soleh teh ya banyak begitu mangga ibu-ibu tak kadituna ditamihan tadi pelihara dirimu terus keluargamu dari mana dari api neraka jadi artinya jangan melakukan apa-apa yang bisa ngagebruskeun dirinya ke neraka. Neraka itu bukan pilihan. Pikagilaeun disebatna ge al-jannatu an-naru hiya darul adabil muqimi. Yang disebut neraka itu adalah tempat siksaan. Jadi jangan mau masuk ke dalam neraka tempat siksaan. Siksaannya seperti apa? Pokoknya mah siksaana kita tandingna we. Karena Rasulullah SAW mengatakan kadar apinya saja ya. Jadi judulnya teh an-naru teh neraka teh api teh ya, api. Jadi di neraka teh ada kehidupan ada. Nah, tapi kehidupannya tidak lepas dari yang panas-panas semuanya. Jangan dikira di neraka ada kursi ada. Kursi yang ini enak tuh didudukinnya nyaman. Ya Bu ya, tamleg lagi. Tapi kursi di ditu mah terbuat dari api neraka. Panas ketika orang duduk tuh ngejerit, ngoceh. Kenapa? Nah, kursinya panas, mejanya panas, air minumnya panas, baju-bajunya panas, ibu-ibu rumahnya panas tuh. Jadi lamun kitu nah tuh cara dicingo dina kagorengan. Pindah, tinggalkan eta teh kalau ingin selamat. Tapi sekarang di akhir zaman justru berburu nate kana pidosaeun aya nama. Laras teu? Iwa jama-jama anu yang beriman yang tetap sadar bahwa hidup ini akan berakhir di dunia itu. Berakhirnya dengan apa? Dengan mati. Nah sudah mati di situ Allah bangunkan kembali. Makanya Bu Ella ngadamu bahasan judulna teh kita semua akan sampai di sini titik-titik. Tacan dibahasnya di dia nanti satu waktu. Kita semua akan sampai di sini. Di bawahnya di poin-poin di sini tadi mana di alam kubur, yang kedua di alam ba'ats, yang ketiga di alam mahsyar, yang keempat di alam hisab, yang terakhir di alam jaza. Jadi kita semua akan sampai ke situ. Naon melalui alam-alam yang tadi itu teh sebelum diponis ke surga dan ke neraka teh gitu. Kalau orang yang ke neraka sama ibu-ibu di setiap alamnya menderita terus-terusan. Di alam kuburna digencet jerit-jerit ibu-ibu digencet karena yang namanya dinding itu ya dinding kuburan itu ibu-ibu jadi maju saja menyempit digencet lah ya kalau dia tidak punya amal yang baik maka terus digencet jika gitu makanya jangan salah gencetan alam kubur ya kita suka mendengar orang yang menyebutkan mugia sing dilegakeun di kuburna aya kitu nah itu artinya ibu-ibu aya dina hadisna. Nah, siapa yang digencet didinya? Semua manusia yang itu tadi digencet heula. Nah, Rasul saja digencet heula. Nabi juga. Ya banyak apalagi kita. Cuman ibu-ibu anu gaduh amamah tiba-tiba ngoleset teu sangeun ngagencetna si tanah nu tadi teh cucungah teuing. Ini siapa? Orang yang sangat baik itu perilakunya. Maka ibu-ibu bergeser jadi blang we lega deui. Jadi ditolak gencetan tadi teh kunaon ku amal baik kita. Makanya ibu di sini mengpeung kita masih kana hirup sok paseur-seur ngalakukeun kasayan. Amin ya rabbal alamin. Ya begitu. Maka ibu-ibu lanjut kata tadinya. Jadi sudah keluarganya dijaga dari api neraka berarti tong melakukan dosa-dosa apapun itu. Dibimbing oleh bapaknya. Yang pertama karena kepala keluarga teh ulah itu ulah iya. Kenapa bapak meni segala ulah iya. Karena yang kamu lakukan itu pidosaeun begitu. Terus mahasiswi geulis pintar alim ditiu. Haben we baca we keramana teh sok bager geulis geura neng mah di kudung teh semakin geulis gitunya sok geura tingali. Akhirnya anaknya mau berkerudung mau berjilbab dipuji satakar kebek kenapa? Memang harusnya seperti itu nu geulis mah nu taat ka Allah. Misi geulis juga kumaha oge ari nyieun maksiat maka Allah teu geulis pada akhirnya mah ya Bu. Pamaget sami itu kasep lamun maksiat kepada Allah. Makanya alhamdulillah ibu-ibu yang di sini nih geulis semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, tuh. Sekalipun saya tidak tahu
ai tadi sadacan di kudung teh meresan heula henteu, enggak tahu itu ya. Karena ada orang yang bilang gini, makanya saya seneng berkerudung teh kenapa? Teu kudu nyisiran. Wah, plus. Salah itu. Padahal nyisiran teh eta teh ibadah. Anak pesantren mah suka bilang begini bari lulumpatan akrim sya'roka. Beresan rambut anjeun. Jadi meresan teh eta teh ibadah. Ibu teh ulah aya di luar kating ligelis ari barang dibuka astagfirullahaladzim. Nya bau sumuhun, ya punya mancawura huis ka mana-mana. Iye geuningan geulisna teh lamun ditiung we wungkul. Jadi bukan karena itu ditiung mah ibadah, meresan rambut oge ibadah. Alhamdulillah abi mah cenah simpel da kurang mas ge sasa-sisa kali. Oh iya, astagfirullahaladzim. Pagujud geus gimbar rambut kacida teuing nya. Kada teu kayak gitu. Ibadah teteh meresan teh nya. Mangga ibu-ibu lanjut ya. Kemudian ibu-ibu kenapa dari api neraka? Yang api neraka di sini digambarkan. Apa kejadian di neraka itu? Nyabonya itu aya manusia itu dijadikan kayu bakarnya. Kayu bakar teh suluh manusia itu sareng naon dihijikeun teh dengan batu-batuan. Tuh. Jadi harkat manusia itu cuma seperti batu di neraka mah. Jadi dianggo suluh neraka, astagfirullahaladzim. Aya di dunia dihormat-hormat, bahkan disebut-sebut manusia itu yang paling tegap fi ahsani taqwim ya. Diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk, dalam wujud yang sebaik-baiknya. Di neraka nyungsep ibu-ibu tuh. Jadi bahan kayu bakar neraka ararampun teuing nya. Nah, terus ada yang menjaga. Siapa yang menjaganya? Malaikat. Malaikatnya galak banget. Siapa namanya? Malaikat naon ngajaga neraka teh? Malaikat Malik. Terus kenapa malaikat Malik? Alim, cuk ibu tak alim, ibu alim kena. Ya makanya tong bararawang ari sieun ku malaikat Malik mah ya. Sieun mah ku Allah ya, sieun ku Allah. Nah, malaikat Malik itu terkena kasar bu di sini tuh. Malaikat yang kasar dan keras. Loh kok begitu? Biasanya malaikat itu lembut ya. Ya kok maha dipiwarangna lah ya. Kok maha dipiwarangna, mun dipiwarang keras ya keras, dipiwarang lembut ya lembut. Maka berbeda sekali malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan mah nu ngajaga naon? Ngajaga surga. Ketika datang penghuni surga meni lentong rengku begitu nya. Muncak basa orang mah wilujeng sumping wae pangeusi sawarga. Mangga geuralah lebet ka sawarga. Tuh, seperti itu. Coba nu masukkan neraka tuh aya nu dihormat-hormat jiga kitu. Wilujeng sumping para koruptor, masa iya sia. Wilujeng sumping pembunuh, ibu-ibu. Wilujeng sumping tukang zina enggak ada, ibu-ibu. Mereka dijambak, ditendang, dikusruk-kusruk, ibu-ibu. Ada yang ditarik itu, digusur ibu-ibu masuk nerakanya. Ada juga yang ditarik karena neraka teh sambil dilolongkeun panona. Siapa itu? Orang yang suka mendolim dulu, mendolim orang-orang yang baik. Orang yang jelek mendolim orang yang baik. Wah, itu mah parah nyebutnya. Nah, asupna kana neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi pangeusina ibu-ibu seperti itu menderita. Terus malaikatnya kasar dan keras. Teh ras-rasan teh kanya malaikat atid mah da malaikat atid. Malaikat Malik mah da ku Allah dipiwarangna kitu. Kenapa itu? Karena jaminu arasukaninya orang-orang yang kasar, orang-orang yang galak dulunya itu, yang tidak pernah rasa kasih sayang kepada manusia atau kepada makhluk lainnya ya. Nah, yang tidak durhaka kepada Allah ta malaikat mah tidak durhaka. Maksud tidak durhaka di sini teh kenapa? Dipiwarang galak ge nurut, dipiwarang kitu nurut, dipiwarang kieu nurut. La yasunallah. Malaikat mah tidak pernah ibu-ibu nolak atanapi durhaka kepada Allah. Yang suka nolak numungpang mah orang sok rada kitu ka Allah. Ya. Ibu apakah setiap sholat ibu di awal waktu? Setiap sholat di awal waktu atau pernahkah ibu sholat kesiangan? Sabaraha kali? Tuh, susah ya menjawabnya berapa kali ya. Apakah ibu setiap sholat khusyuk? Tidak. Pernah tidak khusyuk? Mineng, cek ibu tentu ya. Apakah ibu setiap saat pintar menjaga lisan? Tidak. Nah, di waktu amak-amakan. Kan seperti itu manusia mah. Nah, itu malaikat tidak pernah itu malaikat. Sekali we, campelan ke Allah tidak pernah. Ya, malaikat itu. Makanya disebut yang mulia malaikat ya, yang luar biasa gitu. Adalah orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang dihormati ya, seperti itu. Maka ibu-ibu kadituna yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di ayat ini pertama
sampaikan kepada kepala keluarga harus benar-benar menjaga diri dan keluarganya. Yang kedua, Allah memberi gambaran seperti itu di neraka teh. Dan gambaran yang ketiga, ada malaikat yang taat kepada Allah, tapi untuk kali ini malaikatnya menjadi kasar dan galak karena diperintahku Allah seperti itu. Sehubungan penghuni nerakanya juga adalah orang-orang yang tidak baik dulunya ketika hidup di dunia, ya. Mangga Bu. Kemudian untuk supaya menjadi surga di rumah ini, tadi kewajiban suami, sekarang masih kewajiban suami di bawahnya, ya. Ada hadis yang sudah tidak asing lagi, antut imaha ida to'imta wa taksuha idak tasaita awik tasabta wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti. Tugas suami itu yang baik, kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan. Jadi caroge mah mere tuang kasaka istrinya. Itu tugasnya seperti itu, makanya yang cari kerja teh siapa? Suami, ya. Bisa memberi makan bagaimana kalau tidak punya kerjaan. Nah, sekarang banyak yang ketukar-tukar teh siga tadi. Padahal suaminya masih kuat, suaminya masih muda, ngan alim digawe we, aya nu kitu. Aya nyurung-nyurung istri nawe sok mama kade tuh kapengtai cenah aya gitu. Sing kuring mengalangku kapengtai buru dulu. Waduh, yang paling banyak yang kerja di situ adalah istri-istrinya. Suaminya pada ngajemput gitu ya, ngajemput, ngajajabkeun, ada yang seperti itu. Sehingga menjadi pertanyaan, ini suami pada muda kene, nah ieu teh alim damal atau gimana ya? Kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi dia harus kerja, itu mah enggak apa-apa sih. Kayak punya salira anu henteu lengkap, judulnya tanpa daksa. Dia teh bukan tidak mau kerja tuh, da ngalamar ka mana teh ditampi. Ya, mau tidak mau akhirnya jadi ngobrol istrinya yang kerja, suaminya di rumah. Kalau gitu masih kahartos. Iya mah belegar jag-jag tapi naon pas ngobrol dengan mertuanya, oh da si Neng we nu riweuh teh cenah usah doakeun pun anak meni riweuh pisan. Naon margina salakina embung digawe. Nah itu teh judulnya teh embung digawe. Yang begitu nanti dosa banget, tanggung jawabnya payunan Allah ageung. Karena di sini nih hadisnya tadi, ai caroge mah kamu atau kamu teh pamaget-pamaget. Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, ya. Kamu memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Hendaklah kamu usahakan tuh, berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga kamu itu, ya. Dan kamu tidak memukul istrimu di wajahnya. Nah, ini yang berikutnya. Nah, tadi mah parentah sok tak maraban, makean gitu mun bahasa Sunda namanya. Ai urang di paraban atau napi maraban urang? Di paraban. Raos mana maraban sareng di paraban? Raos di paraban, tapi nu di paraban teh sami jeung hayam eta. Hayam, tetenang bebek, apalagi ya yang suka domba suka di paraban oke ya. Jadi ibu-ibu mah ada di posisi yang enak sih sebenarnya. Makanya entong janten istri nu doraka. Karena kan dibere kita itu. Tapi lagi-lagi sekarang ada yang kebalik, anu mere teh saha istrina kacarogena. Ada yang begitu ada. Kalau bisa dikembalikan lagi lah. Karena itu aturan Allah dan Rasulnya. Ketika sesuatu digilir-gilir nanti akhirnya ada beberapa perkara yang akhirnya imbas jadi tidak benar, ya. Kenapa? Karena istrinya untung soleha. Kalau istrinya yang soleha, dia menerima saja apa adanya. Tapi ayah istrina nu semakin lama semakin kesal kepada suaminya, semakin lama semakin cangke. Kok teu sadar-sadar udah 6 tahun kikituan teh istrina didamel pemeget nanggar we mung didamel, kan akhirnya jadi mencuat bu rasa ambakna bisa saja seperti itu karena manusia kan judulnya juga. Pada akhirnya dia berpikir ya sudah, karena abdi nu neangan duit, abdi nu riweuh aya marek dibalikeun abdi nu marentah manehna nu diparentah. Ada yang begitu? Ada, ya. Akhirnya paparentah ka caroge teh tuh. Jadi dosa sadeana tuh. Kenapa? Karena tatanan Allah dan Rasul diganggu. Pada awalnya kan tos beres, caroge kedah kieu, istri kedah kieu, begitu ya. Nah. Mangga ibu-ibu tadi maraban dan makean ngusahakeun. Nah, di belakangnya ada tong tunggal teungel kana rarai itu. Judulnya TKDRT. Ayanya caroge teh keur mah teu boga gawe jaba galak ka istrina teh. Mun istrina geus iuran teh iuran teh gajihan. Di jalan keneh mana gaji setorkeun. Anu di mana saha istrina. Eta mah bangor pisan suami yang siga tadi mah. Udah istrinya bekerja capek, kemudian ibu-ibu istrinya teh tiasa nanaon pokoknya terperdaya saja itu. Kemudian dicarek, dibentak-bentak dan pada akhirnya ibu-ibu juga dipajak we mana tadi menang digawe teh ka dieu keun. Ya bagjung galak KDRT aya nu dikebugan aya nu kitu ada di zaman sekarang manu kitu teh. Naudzubillahi min dzalik. Siapa tuh suami sosok siapa? Suami yang dolim yang begitu.
Suami yang nanti akan terjerembab di api neraka kalau dia tidak tobat dulu sebelum meninggal, ya, seperti itu. Wala tadribil wajah. Kok ibu pilih dibalikeun. Nah, Bu Ella yang tidak boleh teh geningan mukul rarai. Berarti kalau mukul suku mah boleh, ya. Ibunya entong tuh ngateungel atuh. Ngan mun teh kudu diteungel, tah diteungeulna jangan kenceng-kenceng banget, oke ulah kana bab rarai, ya. Karena di Al-Qur'an aya pendidikan dari seorang suami kepada istri. Kalau istrina ibu-ibu istri anu nusyuj, nah itu suka dibahas kan. Istri yang nusyuj itu yang durhaka. Diajak ulam ku carogena teu nurut. Dititahna naon teu nurut, pokona nusyuj, orang itu durhaka. Maka seorang suami bisa mendidik istrinya itu, ya satu adalah dipapatahan, dinasehatan begitu. Kalau dinasehatan teu nurut wae, nah maka yang kedua itu tinggalkeun sarena sina sorangan tong di baturan. Itu pendidikan seorang suami. Eta teh suamina teh nu cukulem didinya ku istrina disampeurkeun pindah. Sampeurkeun deui pindah deui. Cek ibu teh pasara bae mending ke sorangan lega gitu. Ibu harusnya dipikiran, pikir dong kenapa suaminya jadi begitu. Ternyata suaminya bukan ngadidik karena istrinya durhaka. Ari ibu tidak berpikir gitu bae mending sorangan lega enakeun cenah begitu. Eta teh oon istri nu kitu teh, ya. Dipikir kenapa ya si Akang ya kok nggak mau dideketin begitu ya, dideketin nggak mau, dikasih apa-apa nggak mau gitu, baheud dia pokoknya nama baheud. Ibu harusnya ngerti Allah bapak itu hukuman kepada istri yang nusyuj harusnya begitu. Uleh mau enak kukulingan ge lega itu teh on gitu teh istrinya. Yang ketiganya tuh nurut wae dikitukeun teh. Teu inget wae digebuk 4.000 nya. Teu teh si istri teh. Jadi bisa seorang suami ngagebuk istrinya, tapi dibatasi dengan hadis yang ini. Lamun rek mere pendidikan kepada istrinya seperti itu, jangan ngagebuk karena raraina bahaya itu ada, ya. Tidak boleh ngagebuk raraina. Ngagebuk ya tuh sampeana. Ini kan pendidikan tong tarik teuing nya popongko segede naon wapah. Potong digotong ku manehna ka mana ka rumah sakit. Enggak begitu juga. Ya, yang akan jadi pendidikan dan dia jera. Oh, efek jerahnya ada. Oh, isi Akang tadi bendu ternyata. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Nah, satu itu tidak boleh memukul wajah, yang keduanya tidak boleh menjelek-jelekan. Aya teh istri nu menjelek-jelekan suaminya? Aya. Kawartos kanu sanes tukang sayur wae dipegat atuh. Ujang apa teh salah kieu ceung? Cenah kitu ka tukang sayur rek naon teh si ece teh nya. Nya eta ece nanya wah abi ngalangkung ka dieu asa teh can penang tiraku eta geuning keur goreng patut teh. Hidung betekok geuning eta teh salah kieu ece eta teh. Jeung eta eueuh duitan eta teh salah kita. Dan seorang istri capetang ngomongkeun carogena ka batur itu menjelek-jelekan. Surah Allah emang itu ciptaan siapa coba? Ciptaan Allah. Manusia tuh nggak bisa menciptakan naon ge manehna ge hirup dihirupkeun, nggak boleh menjelek-jelekan nah secara fisiknya, nah secara akhlaknya nggak boleh. Harusnya diperbaiki, dibimbing ya supaya istrinya akan ingat kembali. Gitu saya namanya tong saling menjelekan. Serta tidak mengusirnya selain di rumah. Mengusirnya tetap kaditu di alung-alungkeun di kemola. Kaditu alung balik kaditu jangan. Ini kan tahapan mendidik ya. Sudah di rumah saja nyata mengusir di rumah 3 tadi di caketan ingkah. Ini masih di ruang lingkup keluarga, tidak diusir. Mau diusir karunya oke manehna reka mana coba reka ka ibuna isi. Anak geus loba nyagumal ge moal akhirna teh nyanyi entog mulang saja jalan teh bari reumai cimata entog mulang. Aya lagu itu lagu popnya. Naon tuh apa? Pulangkan saja. Lagu saha eta teh? Apal ibu mah kabetaria sonata mah apal. Ibu mah kalau sambung nyanyi oke, kalau sambung ayat sok hararese. Ya seperti. Nah, Bu seperti itunya. Jadi membangun surga di rumah kita itu harus semuanya. Tidak bisa seorang, tidak bisa suami yang unggul, istrinya harus ikut. Nah, sebagai istri harus bagaimana nih ya? Tadi suaminya sudah punya kewajiban sedahsyat itu ya. Ibu makanya harus menghargai suami itu. Kenapa diangkat menjadi pimpinan di keluarga itu? Karena dia tugasnya berat seperti itu. Ya, bebannya berat. Ya itulah urusan tuang, urusan rumah, urusan apa-apa suaminya yang punya kewajiban itu. Nah, ibu sebagai istrinya coba diringankan. Jangan ditambah berat bebannya itu. Dipasihan tuangan saayana tuang bari nuhunkeun. Ibu begitu ya ibu nu aya di dieu mah karita sarolehnya. Gitu ente. Nah cari cing kitu buah-buahnya curiga.
Suaminya datang bawa ini, Bu, bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya teh rambutan sabengket-bengket. Karena memang dia punyanya segitu uangnya. Ibu teh lagi nyuci di belakang mah, ya bapak tos dongkap. Oh mau masuk atau lebet we, tos gitu. Ibu teh salah ya teh cul ya teh. Nyeseh cul, naon-naon cul, disambut heula suaminya itu, ya. Alhamdulillah disambut teh aya naon, aya rambutan sabengkeut. Dicanak ceuk maneh teh, duh bapak mah meniku tahu aja ya mama teh mau banget rambutan teh. Padahal teu hoyong-hoyong teuing. Nah bungahkeunna kana janten caroge boleh seperti itu, boleh tuh. Isyarat membuat surga di rumah teh seperti itu. Carogena meni atau teh dinuhunkeun teh tos suntangan didoakeun hatur nuhun Bapak jazakumullahu khairan. Ya bu kitu teh. Atau ngagerewek, nya sok teuneun mah didinya teuneun, abdi keur nya teuneun didinya. Eta teh oon deui wae istri yang kayak begitu teh. Ibu-ibu eta caroge teh yang ditampanan ku urang, tampanan dulu dong ya. Sok kocok heula pandanganna sekedap. Ditampanan terus disimpen misi teu waka dileut Bapak, ngaleut nang kenya mamah ieu pamang bisa nuju ngelapkeun. Begitu kan naon hesena. Mun sok mangga kitu. Tapi Bapak sahyong eueuh teh lamun mangga ieu da songkeun eueutna. Ya mah ibu gerek itu nan didinya ieu keur kagok cenah kitu ya. No, poekeun sesuatu. Udah begitu teh ibu kumaha pas ditinggalin rambutan naon ngan sabengkeut hayang seuri gitu. Istri teh oon kitu teh nya. Baung. Ngan sabengkeut bapak apa tadi imah sabaraha urang? Cer kitu dicapetan pisan. Nyaeta mah hapunten teh mung sakieu-kieu bea aku ku si ade ge eta. Keun we mama marek olohok nek ningali jeding-jeding teh jeding-jeding si eta ibu-ibunya. Karena kita teh aduh menikah nyesek dadanya itu ya. Kalau tidak pulang itu kan rumahnya dia dan istrinya dia ari balik kitu geuningan. Mawa oleh-oleh anggar ngagamreng teu mawa ponnya kitu keneh. Cing mana hasil teh sakumaha? Can kitu. Ibu-ibunya isin nu kitu tong diturutan. Di dia aya nu kitu. Mun aya ge tong ngacung isin isin kitu mah nya. Insyaallah moal ibu mah piraku dikudung tiba heula ngaos di mana-mana piraku mun aya keneh ibu-ibu jiga kitu ibu-ibu sadana da Allah mah apaleun nah naonan make ngaos Quran ngadegul ai akhlak kitu wae mah naudzubillah ya justru kita mah datang ke pengajian pulang teh ada sejumlah PR aduh yang dijelaskan ku Bu Ella barusan nih cedak deui nya beunnya jadi kadagoran ku ayat Al-Qur'an kadagoran ku hadis Rasul makanya pulang tadi implang berarti saya harus merubah ini dulu deh ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, pastinya kadituna semakin lami, tolab ilmuna semakin naik, amal bakti na boh ka Allah, boh ka sorgana, boh ka masyarakat. Amin ya, robbal alamin ya. Mangga Budi palihandak itu hadisnya tadi hadis apa ini hadis Abu Dawud ya dari Muawiyah al-Kusyairi no tadi. Sekarang ada hadis lagi dari siapa orang awas deui ya. Hakun alal muslimi an yu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa abidihi wa ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Matan hadisnya pondok. Menjadi kewajiban garis bawahi. Tuh. Yang disebut wajib mah ibu mah apa pisan definisinya nu kumaha teh yang disebut wajib teh? Nu kumaha? Mendapat pahala jika dilakukan, mendapat dosa jika ditinggalkan, wajib mah kitu. Ku bahasa usul fikih mah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut wajib itu mendapat pahala jika dilaksanakan, mendapat siksaan jika ditinggalkan. Paten ibu-ibu yang wajib mah. Maka contoh-contohnya apa? Ada sholat 5 waktu, ada saum Ramadan, ada zakat ya Bu ya. Ada infak dan yang tadi yang wajib yang lainnya adalah seorang istri kepada suaminya harus bagaimana gitu kan, seorang ibu kepada anaknya harus bagaimana, itu banyak kewajiban itu. Jadi ada yang wajib teh berbagai begitu ya. Nah di sini menjadi kewajiban seorang muslim apa itu? Untuk mengajari keluarganya, garis bawahi mengajari keluarganya. Kalau menurut ibu yang mengajari itu hanya bapak ataukah sama istrinya? Sama istrinya lah, ya orang tua namanya juga. Jadi orang tua teh ngarahkeun sampai dituding-tuding ibu-ibu dina hadis mah nya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah cenah geuningan. Setiap anu dilahirkeun orok ke muka bumi ini alal fitrah, asalnya dalam fitrahnya masih bersih. Bersih dari apapun juga. Tapi fa'abawahu, maka ibu dan bapaknya lah yang akan mengisi jiwa anak itu, ya. Yuhawidanihi, apa menjadikan anaknya sebagai Yahudi,
Aw yunasironihi, atau menjadikan anaknya sebagai Nasrani, atau yumajjisanihi, menjadikan anaknya sebagai Majusi. Dalam arti rek dikitu rek dikeunnya kumaha indungna. Berarti itu menunjukkan bahwa ibu dan bapaknya punya kewajiban mengarahkan anak-anaknya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah suka mengarahkan dari awal, malah anak kita masih di perut, tapi dia sudah naong-naong, sudah ngintip-ngintip. Oh, ini loh mama, kalau makan henteu ka ngahuap kalau sebelum menyebut nama Allah. Bismillah. Dicatat itu sama anak yang ada di perut itu. Kita mah tidak tahu, dia itu mencatat dengan baik ya. Apa yang diomongkan mamahnya dia ngerti. Apa yang diucapkan itu ibu-ibu ngerti. Makanya mun aya inung gede amak keur bobot, aya nu gede amak nuju hamil. Ada disinyalir anaknya bakal gede amak siga manehna baheula. Maka judulnya uyah mah tara TS kaluhur. Makanya mun ibu gaduh putra, putrana gede amak tong dicarekan isin. Mana kuno gede amak turunan saha maneh teh? Turunan maneh tuh jabanya cek anakna teh malikeun. Ya emang Bu aya uyah mah tara TS kaluhur, ada teng manuk teng anak meraku kuncungan. Itu masalah turunan, jangan main-main tuh dengan turunan ya. Nah, menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya. Nah, kita yang menerapkan itu. Di mereka jadi apa Fatihah dari siapa dari kita. Mereka apa doa-doa dari siapa dari kita, ya. Yang selebihnya kita kirim anak kita ke pesantren, ke ustad-ustadah, dititipkan ibu-ibu ya, didoakan, dititipkan, diusapan, dicium keningnya. Kalau mau berangkat teh bari ngadoan sawadakallahu taqwa wa ghafarad dan baka wa yassaralakal khaira haitsu makunta ya. Jadi mendidik anak, mempunyai anak yang soleh teh prosesnya panjang. Henteu ngadadak henteu, dari awal sekali ya. Bahkan sok diterangkan geuningan. Ari seorang muslim suami dan istri belum ada anaknya sanaon-naon tos ngamparkeun doa ketika mau bersenggama atau mau melakukan hubungan suami istri. Kan orangnya belum ada. Kan baru menikah dia. Tapi ngucapkeun heula artinya apa? Ini salah satu proses ya. Menjadikan anak kita soleh itu diwuwuh ku doa terus dari awalnya. Maka ibu ngadoa heula sebelum berhubungan teh geuningan. Apa keneh doana? Apa keneh teh doana? Geus nini kieu apa keneh doana teu? Boa-boa. Ada bismillahi disebut dulu bismillahi. Kada tong bari ngalamun ngadoa kitu teh bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Geus untung kabil nasarat asa salah ngadoa teh emang salah dah ngalamun ngadoana ya. Bismillahi koma Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Cokra indah kata doa teh nya. Ngadaheus ka Allah dengan menyebut nama Allah nya. Nah gitu apa ieu teh nuju ibadah. Rumah tangga itu ibadah apapun kalau bat hubungan suami istri makanya ngadoa heula. Nu didoakeun teh naon kehadiran seorang anak ya kepada Allah nya. Abdi teh calon indung jeung bapa ya Allah. Tebihkeun tina godaan setan karena ada indung nu kagoda ku setan, ada bapa nu kagoda ku setan, makanya aturan-aturannya tidak benar. Anak muka-muka aurat diantap teh diuluskeun. Nah sababna da indung na kagoda ku setan. Nah takut menjadi indung jika kitu. Takut menjadi bapa jika kitu, makanya ngadeheus jauhkan kami dari setan ya. Sesudah itu dan setan yang tadi juga jauhkan dari mana? Ma razaqtana, dari apa-apa yang engkau rizkikan kepada kami. Apa yang kau rezekikan kepada kami itu yaitu anak yang tadi ya. Sesudah berhubungan beberapa kali ai diparios gen wenaon ibu-ibu naon teh ngidam mun disambut mesra tapi harap-harap cemas. Aduh jangan-jangan saya tidak bisa mendidik anak. Makanya karumaosan mendidik anak bukan hal yang mudah, maka diamparkeun si dua anak teh belum apa-apa juga. Tah itu teh siapa? Orang yang muslim yang begitu teh ya. Jadi dina Islam lengkap. Nah, apalagi ketika anak sudah lahir itu ya. Nah, gobra ke alam dunia, tapi sok aya nu aneh geuningan. Secara umum mah di adanan eta teh budak lahir teh. Kusaha? Ku bapana teu bisa ge maksakeun bari jeung ngadaregdeg. Padahal itu bukan aturan yang sebenarnya. Teu aya aturan budak di adanannya. Upami adan mah ngajak saha? Ngajak salat ka saha? Anu tos dewasa. Ya, dan anak kecil mah belum ada, maka karage brol geus diajak sholat, ya.
kumaha cek budak teh can bisa bapak gitu untung teu ngajawab budak teh mun budak ngajawab juga ngagajeleng bapana teh ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang yang suka mengadani anak yang baru lahir ya mangga dengan logika saja logika itu pemikiran ya katanya mengenalkan nama-nama yang baik kepada anak nah da misi teu diadanan oge pan orang bahasa bade tuang bismillah ya kan udah tuang alhamdulillah kita mau keluar budak makan di dia dina rahim terus dibawa tuh bisa digalar gilir ya kan bu sok ibu ke pasar pesa sedek anggar we budak tadi dia sugan dikau gigirkeun heula kadinya maneh kadinya untung kan ya indung yang sabar itu seperti itu jadi ketika ibu naik karena keretek atau naik karena mobil atau motor itu udah baru celek kan Bismillahi majreha wa mursaha subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kalau memang judulnya adalah mengenalkan bahasa-bahasa zikir kepada anak dah henteu ngaadanan geus kenalan budak teh ya kan di mana-mana mendengar dia itu masalahnya dina Islam mah henteu anu alus cek urang tapi nu alus teh cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin contoh yang baik tidak Rasul seperti itu kalau itu memang contoh dari Rasul mangga laksanakan tapi kalau Rasul tidak mencontohkan kita juga jangan terlalu depan melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi intina adzan itu dikumandangkan untuk mengajak sholat kalau adzan awal untuk membangunkan orang tidur yang ada as-sholatu khairum minan naum gitu naon hartosna teh ari salat teh leuwih hade tibatan sare nu kebluk mah dibalikeun ari sare teh leuwih hade tibatan salat kitu cenah dibalikeun kudu kebluk mah nya seperti itu ibu-ibu ya mangga ibu-ibu disambung ya kewajiban tadi mengajari keluarganya termasuk kerabat tuh kerabat oke mengajari kan ada yang disebut taklim itu mengajarkan kalau katakanlah saya sekarang sedang menjadi muallimah itu yang mengajarkan dan ibu-ibu yang ada di depan saya itu sedang menjadi muta'allimah apa muta'allimah itu yang belajar ya karena saya sekarang bertindak sebagai guru katakanlah di sini ibu-ibu sebagai murid satu waktu ibu yang menjadi guru nanti yang lainnya menjadi murid pasti di sekupnya masing-masing ya. Nah, orang teh ngajarkeun teh kasar kepada semua orang, makanya judulnya jadi pendidikan dan dakwah. Ada pendidikan, ada dakwah ya. Dakwah itu naon hartosna dakwah Ibu? Ngajak, dakwah itu ngajak kepada kebaikan, judulnya teh dakwah. Itu isinya adalah pendidikan, pelajaran kepada siapapun yang hadir pada waktu itu ya. Maka ketika terjalin dengan baik gurunya dengan muridnya, maka itulah ada orang-orang yang pasti akan selamat menempuh kehidupannya di dunia sampai di akhirat insyaallah. Bahkan belajarnya saja kumaha Rasul mah cenah ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ada yang pakai bihi juga, ada yang tidak pakai. Jadi orang yang menempuh jalan kemana mau mencari ilmu, nah ibu datang ke sini nih. Dari mana ibu teh aya nuti salamannya aya? Teh aya ti Cangkuang. Cangkuang ya, ada. Babakan Putut. Mana lagi? Ciruncat. Ciruncat loncatan teh tadi ka dieu. Tuh datang ke sini. Bade naon yaltamisu fihi ilman, bade milarian ilmu. Maka Rasulullah itu sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga seperti itu ya. Nah, maka berlanjutlah itu taklim di mana-mana. Kita sekarang taklimnya di rumah Bu Haji Dewi ya, Masya Allah. Sampai pada hamba sahaya gitu, laki-laki ajari saja mereka atau perempuannya ajari juga. Jadi ibu, kalau ada tetangga ibu mau belajar sama ibu tapi teu mayar diajarna teh sok ulah sok wani sabaraha abdi rek ngajar. Aduh, jangan ya. Itu sedekah yang paling hebat ibu ngajar itu. Sedekah yang paling hebat. Ketika tuh ibu-ibu ada tetangga ibu dulunya mah enggak mau pakai kerudung, gak mau sholat, ternyata kita seudon sok amek ke jalmi eta tara sholat ternyata teu tiasaeun ya Allah. Ada yang tidak bisa sama sekali aya bonok itu gak bisa bacaan sholat tuh kayak kita ngejarnya sampai lama sekali pada akhirnya dia bisa sholat. Ibu-ibu mendingnya geruk cari ka urang nuhun ibu abdi ditepangkeun sareng ibu pami abdi tetepang sareng ibu abdi jadi naon
Dijawabnya kurang jangan oh ibu gitu loh. Jangan sombong gitu teh. Sanes gara-gara ibu ya mah salira we tos palai kaeng hidayah. Makanya ku Allah diturunkan hidayahnya disambut ku salira. Yang baik itu siapa? Ibu bukan saya. Gitu ngejawabnya. Oh siapa dulu aku gitu loh ting-tang yang enggak puji nu gitu teh ngajago nyebutnya. Karena ilmu itu yang memiliki siapa? Allah ya. Yang pemilik ilmu itu Allah. Dikasih kepada kita sedikit begitu ya. Sedikit dikasihnya. Tapi pada akhirnya bisa disebarkan kemana-mana. Seperti itu ya. Maka ibu-ibu ke belakangnya. Ajarkanlah mereka perkara wajib. Yang Allah perintahkan. Dan larangan yang Allah larang. Jadi nu tadi teh. Mereka supaya mengerti. Mana yang harus dilakukan. Mana yang harus ditinggalkan. Nah kita artinya sekarang sudah mengerti. Sekalipun belum hebat kita itu. Jadi sudah mengerti. Mana yang harus dilakukan. Mana yang harus ditinggalkan. Cing sore ibu amak-amakan harus dilakukan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Ai muji ka caroge dilakukan atau ditinggalkan? Dilakukan. Asok teu muji ka caroge. Teu tara eta mah. Aneh. Puji caroge teh sejelek apapun. Alhamdulillah. Kayaknya di dunia enggak ada deh yang setampan bapak. Kada ibu teh najero hate ngabohong pret gitu. Jangan ya. Pujilah ibu-ibu naon. Itu untuk apa? Menjaga keharmonisan dan juga gitu. Jadi aya nu katineng gaduh istri tetep pinter teuing sebenarnya. Tidak gelis-gelising tapi eta loh kebiasaannya menipikaninana da abdi ge apa yang abdi teh goreng patut disebut teh si kasepe ku istri mah tuh nya. Mangga ibu ge sok pada kitu mah nya geuningan Rasulullah ge sok manggil ya Humairah tuh ya. Naon Humairah teh? Wahai yang kemerah-merahan. Itu membangun keluarganya seperti itu Rasulullahnya. Bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang lembut. Ku caroge ibu diturutan rek manggil ya Humairah teh bingung we saja jalan tehnya. Ayo Humairah teh wahai yang kemerah-merahan. Pamajikan abi mah dah hideung kumaha atunya dipanggilnya teh. Akhirnya mencuat kata-kata ya Humaideung kan kitu teh nya. Wah dikitukeun teh amek ibu-ibu istri nate. Anu pika amekeun tong diucapkeun, anu pika resepeun we. Ye mamanggil ge naon ka dieu inung sireun deui kitu nya. Atuh da cenah sok anakna 13 deui eta kusaha randaina teh panjang maneh nasaruana eta teh nya begitu. Jadi ciptakan bahasa yang menyenangkan hati lah begitu ya. Mangga ibu-ibu di belakangnya sampai jam berapa ini teh? Ya jam sabaraha ieu? 10:30 ya. 10:30 kadik-kadik digurudukeun aja ya. Tah ibu-ibu ini untuk istri-istri yang di sini. Untuk istri-istri surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-34. Nanti baca saja ku ibu di rumah ya. Kita lanjut kepada artinya saja. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah. Tuh. Jadi di rumahmu itu ibu-ibu mengingat ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada kita. Kenapa ini yang di rumahmu ada rumah-rumah begitu? Karena istri itu di zaman Rasulullah lebih banyak tinggal di rumah. Terlebih istri-istri Rasul disebut teh ahlul bait. Mereka tuh bertengger aja di rumah, enggak kemana-mana. Makanya Aisyah itu sholat duhanya tiap hari. Kengeng teh unu ibu-ibu nu di bumi tiap hari sholat duhana kengeng da Aisyah juga seperti itu. Ibu-ibu sholat duha tidak pernah berhenti. Cuma mungkin bedanya kan Aisyah mah 8 rakaat, ari ibu sabaraha? Sudah ada peningkatan 4. Biasa nama 2 we. Aya nu nawis Bu Ela aya teh salat duha nu sarakaat abdi hayang sarakaat. Yey, enggak ada ketawar-tawar begitu ya Bu ya. Tuh. Ya Ibu bedanya seperti itu. Porsina Siti Aisyah mah gimana gitu, kemudian kehusuannya kayak gimana. Kita enggak apa-apa, tarap belajar sok nembe 2 gitu. Ternyata 2 juga terus diacungi jempol ku Rasulullah. Orang yang salat duha 2 rakaat saja itu cukup mengisi sendi-sendinya yang ada di tubuhnya itu yang ada 360 sendi terisi dengan dikir eta teh padahal salat duhana mung 2 rakaat tuh ibu-ibu. Jadi dina Islam selalu saja membahagiakan kalau dibahas teh. Asal urang naon tong kedua tok salat duha 2 rakaat. Biasanya kalau 2 rakaat maca suratna nu panjang nu ponok. Ponok deui geuning eta teh nya. Hae sugan teh atuh 2 rakaat maca bet yang panjang itu bacanya. Ini mah enggak tuh 2 rakaat bacanya yang pendek lagi. Naon eta teh nu pendek teh? Ina atau ina sama kulhu begitu ya. Malah ada yang nawar sama Bu Ela ada nggak yang lebih pendek dari kulhu? Nawar teh yang nu saeutik wae atunya. Cek simkuring aya saayat ge da jadi salat mah saayat ge jadi. Kalau Ibu sudah waladhdallin amin. Itu ada saayat teh naon?
Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Saya kata Allahu Akbar itu era mah gitu ya. Batur mah hoyong nu panjang gimana wiskeun teh hoyong nu pondok ya. Nah ini ibu-ibu, karena ibu-ibu ada di rumah cenah sok dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Makanya di sini pakai domir antunna. Antunna itu untuk perempuan yang banyak ya. Kalau kita belajar tasrif itu kada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah itu ada ya. Jadi antunna teh kamu sekalian. Perempuan-perempuan yang mana yang suka diam di rumah begitu ya, maka cana itu bacakan, ingatlah ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah dan hikmah sunnah nabimu. Jadi Al-Quran dan sunnah itu harus dipelajari di rumah, karena kamu itu yang ada di rumah. Coba deh baca Al-Qurannya, baca sunnahnya. Jadi ibu kalau di bumi tong baca Al-Quran unggul, baca juga hadis-hadis. Ibu punya kitab-kitab hadis di rumah? Punya buku lah, bukan kita, buku saja. Ibu kan suka beli tuh buku karangan Ustadz Kiai Haji panutan kita ya, Ustadz kita, guru kita Ustadz Aceng itu. Ada Tarbiyatun Nisa, ada di rumah? Ada di rumah Tarbiyatun Nisa? Geuleuh buat teu aya nya. Eta teh urusan wanita didinya sadayana beli atunya. Ibu mau meser kudung haripeut, ibu mah meser acuk haripeut nganyuk genep bulaneun. Eta teh nya cing atuh buku tah seueurkeun di bumi dibaca. Karena di sini ada perintahnya. Satu baca Al-Quran, dua baca sunnah nabimu. Yaitu buku-buku berarti yang berisi apa? Hadis-hadis. Tapi murah meriah aja ibu. Kalau ibu sering pengajian dengan Bu Ella, kan selalu dapat yang begini nih pulangnya tuh. Ayah kene nu kieu di bumi berapa banyak? Berapa banyak? Kantos dietang. Ada yang sudah dapat 2 bendel itu. Dari sejak dulu dibundul setebal apa. Ibu-ibu nu rajin mak itu. Pulang dari sini kan dilipat-lipat pas ka bumi dilicin, kemudian digabungkan di map. Udah setebal apa terus dibundel ibu-ibu. Itu teh ibu-ibu diasongkeun ka sim kuring cari nakdak ibu-ibu naon merasa ya Allah sampai segitunya. Ibu bener ini pas ditinggali wah dari tahun berapa dia membundel itu semua. Kenapa da ibu mah jalmi bodoh, teu bisa maca kitab, jantan anu ti neng we kok ibu mah disimpan upami tos ngaos teh ibu mah motokopi 10 kanggo anak-anak ibu. Duh, ibu-ibu kana hate teh. Sana sayang dipunyung dipuja sim kuring tapi itu 1001 ibu-ibu yang kayak begitu. Ibu-ibu ada seperti itu. Dijilid ibu-ibu di itu. Karena untuk apa dibaca katanya. Jadi kalau sudah sono tidak ketemu lama dibaca meni asa petepang jeung neng teh. Seperti itu ibu-ibu. Itu kecintaan judulnya ya. Kecintaan, kesungguhan, itu teh ketertiban. Kalau ibu mau seperti itu ternyata ada itu perintahnya. Ibu ditanya tadi punya buku apa di rumah? Tidak ada. Atau iya atau mentagaduh mah sok dibener ibu-ibu di mapan paling tidak nanti dibaca-baca karena gening maca kitab Allah teh tidak cukup, harus ditambah dengan sunnah nabimu katanya ya. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Jadi kalau kita bertindak seperti itu, Allah akan lebih lembut kepada kita dan mengetahui bahwa kita itu adalah hambanya yang sejati. Begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang tadi mah rumah supaya jadi surga, bacalah Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis-hadis. Di bawah ada lagi ini ya. Ini adalah hadis Muslim. Orang hartos nawe langsung ya. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tuh ya. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi kalau di kuburan itu sepi begitu. Laras bu sepi di kuburan? Tuh. Sepi. Rek teu sepi kumaha panjamin atas mararawat ibu. Ngararobol maranehna bukan ngobrol atau ibu nujungan tosan keputusan Allah. Kalau mereka ngerumpi ngomong ke nuker hirup tah nu ngaliwat si Judas eta teh enggak ibu-ibu. Mereka itu boro-boro ngobrol sebebas itu. Yang jelas apalagi jamin udorakawa sedang menjerit-jerit ketakutan di situ. Kenapa ibu-ibu terus kan sepanjang hirup sebayang pagi dan sore itu kan mereka membangunkan, sementara orang yang dikubur itu dibangunkan, jangan salah itu. Yamin soleh dikubur terus dibangunkan pagi-pagi dan petang itu. Pada naon digugahkeun teh diebrehkeun surga yang akan ditempati dia untuk orang yang baik itu, ibu-ibu. Makanya senang dina alam kubur nate digugahkeun, "Hai hamba Allah, gugah sebentar." Untuk apa? Ini lihat, hada maq'aduka minal jannah. Ini loh tempat kamu di surga nanti. Aduh,
bunga nanti luar biasa. Kalau sudah begitu tidur aja lagi tidur, nanti petang datang lagi deh. Digugahkeun deui. Hada maq'adu minal jannah. Ini tempatmu di surga nanti. Kanggo jalmi nu bager. Tapi jalmi nu doraka digugahkeun bari dibentak-bentak. Terus gimana ngomongnya itu ibu-ibu? Kita disebutkeun teh hada maq'adu minan nar. Ini loh tempat kamu di neraka. Oh ibu-ibu. Makanya gening dina alam kubur teh aya dua keadaan, ada nikmat kubur dan siksa kubur. Yang menikmati kubur itu adalah calon surga, tapi yang tersiksa di alam kubur itu adalah calon neraka. Makanya disebut-sebut inna qabra awwalu manazilil akhirat. Sesungguhnya alam kubur itu baru tingkat pertama dari urusan akhirat, baru tingkat pertama. Ya, faman najaminhu, barang siapa yang selamat dari alam kuburnya, fama badahu aisaru minhu, maka sesudah itu dia akan lebih mudah blus ya ke surga. Tapi yang satu lagi, faman lam yanju, dan barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, fama badahu asyaddu minhu, maka sesudah itu dia akan bertemu dengan kesulitan-kesulitan yang lebih tajam menjelang dia dikebruskeun kana neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Mangga mumpung orang masih di dunia, cari lagi kebaikan yang banyak supaya kita tidak menderita di alam-alam itu. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Garis bawahi surat Al-Baqarahnya. Tuh, Ibu, ada surat-surat yang ditunjuk secara langsung oleh Rasulullah di sini ya. Kalau tadi di awal, janganlah kamu menjadikan rumah seperti kuburan. Tong sepi di imah teh, tapi kudu diramekeun, kudu digandengkeun. Kalau dicarek sepi berarti kedah gandeng, dicarek berdiri berarti kedah duduk, dicarek sare berarti hudang. Begitu mafhum mukhalafahnya ya. Nah ini mah dicarek, jangan dijadikan sepi rumah teh, rumah agreng tapi sepi kayak kuburan. Kenapa? Karena nggak ada bacaan Quran, nggak ada murota, nggak ada gitu. Orang-orangan riuh we ngutak-ngatik HP, ngutak-ngatik TV, terus karaokean di rumah tuh. Ada yang karaokean di rumah? Ada, ceceuleuhan we. Aya malah nu nyetel dangdut kadangu kapuntas itu tuh dangdutna. Terus Bu Ella lewat ke situ luak liuk dikirain ada hajatan begitu. Hajatan di mana tapi nggak ada janur, nggak ada apa gitu. Nggak ada naon gitu umul-umul teu aya. Si orang teh nu keur nyetel dangdut di imahna, ngejelegur sampai kemana-mana. Sing kuring aneh gitu pas tanya dan orang yang di situ, ya ulah dinten kieu mohon ibu abdi mah tos ganeng teu ulah dinten nyetel dangdut. Mun diutak-atik teh ngambek ka tetangga teh. Orang yang kayak gimana meureun eta teh ibu satu nyabonya ieu salah naon ngahirupan bumi teh kalah ku musik-musik seperti itu. Dititahna ge tadi dikir, baca Quran, baca-baca hadis Rasulullah. Ini malah ka musik memenuhi semua ruangan, jegur-jegur jeung tatangga kaganengan. Didosaeun deui wae. Begitu ya. Nah, ibu-ibu di sini ulah sepi tapi kudu diramekeun. Kamu tahu enggak cenah? Yan lamun di bumi dibacakeun surat Al-Baqarah, bagian manapun itu, nyabonya, maka setan tuh lari pontang-panting, tidak berani masuk ke rumah itu. Surat Al-Baqarah ya. Kebetulan kita pan tahu surat Al-Baqarah mah. Sok baca atuh. Tos apa Ibu 280 genep ayat? Apa henteu? Alhamdulillah Bu Ella, alhamdulillah Bu Ella. Apana teh tungtung ti palih dieu jeung tungtung ti palih ditu nya. Tungtung ti palih dieu kayaning alif lam mim nya. Tungtung ti palih ditu kayaning Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tapi dan namina oge surat Al-Baqarah atuh, maka aya dina hiji hadis barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir, maka ganjaranana teh sapertos ngalaksanakeun salat tahajud, sapertos. Ganjaranana sebesar ngalaksanakeun salat tahajud. Kade ulah salah nyimpulkeun, mun kitu mah abdi rek eureun atuh tahajud. Eta mah geus aya-aya wae nyimpulkeun teh. Mun kitu abdi rek direna atuh da tunuh tahajud mah anu merek maca we beurang-beurang jangan.
Maksudnya teh tahajud atas jalan, sudah biarkan jalan. Tapi mun palai ganjaran yang sebesar itu, maka dibaca dengan itu tadi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Makanya disebut-sebut Rasul itu diberi nuraini. Nuraini itu 2 cahaya. Dina pembahasan kitab itu. Nuraini naon nuraini itu 2 cahaya. Kenapa? Karena yang lain tidak diberi yang itu. Naon 2 cahaya teh 1 Al-Fatihah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan nabi yang lain tidak diberi itu. Tuh, eta kehebatan Rasulullah. Ulangi. Rasul hanya sendiri yang diberi nuraini. Nuraini itu 2 cahaya. Naon 2 cahaya teh 1 surat Al-Fatihah, yang kedua 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Namun itu disebut 2 cahaya, berarti ibu yang baca surat-surat yang tadi akan bercahaya sampai ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya. Maka ibu-ibu eta berarti selanjutnya yang harus dilakukan seperti itu, maca Quran ya dan maca hadis Rasul. Dan tambah lagi maca surat Al-Baqarah ya. Tadi anu apa dugieun ke 155 itu sudah hebat banget. Anu hiji mah nembe apa? 3 ayat nya itu era mah nya mangga bacanya. Pokoknya mana surat Al-Baqarah. Tidak disebutkan harus 1 surat, enggak begitu, tapi bagian dari surat Al-Baqarah ya. Maka ibu-ibu yang berikutnya naon deui ieu ngadama surga di rumah kita itu. Di sini ada hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhidu kubura. Kuburana di canak-canak deui. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian ya. Jadi di rumah kita tuh ada musola. Ibu ayah musola di bumi ayah kan sesederhana apapun, tapi yang dibikin nyaman musola itu ya. Tong seueurna naon di musola teh, ibu mah ieu tempat sholat di dieu gemolan, di dieu gemolan, di dieu gemolan, di dieu ngagararan tuh. Wah, ieu mah menuju sholat teh dugdeg ka ditu ka dieu, sujud jeduk, ibu-ibu sujud jeduk, ibu-ibunya. Jangan begitu atuh dilenglangkeun lah. Satu ruangan gitu ta. Enggak ruangan yang besar juga yang kecil aja lah yang bisa beberapa orang di situ. Panghunina naon aya karpet nu bersih ya, bersih dari najis. Dari kekebul. Terus ada apa? Ada Al-Qur'an mungkin di dalamnya, ada mukena, ada sajadah sudah. Ulah ya gemolan-gemolan nu tadi. Karena kalau gemolan yang tadi datang itu binatang kecil sok kalaluar di situ ya. Maka ibu keur Allahu Akbar teh cucunguk nu kaluar teh. Hari ibu teh disebut eta cucunguk gerak keur salat eta teh. Ai cek putrana teh dipengker cek putrina. Mama, nggak boleh ngomong kan kita lagi sholat. Oh iya ya, cek nu hiji mending jika abdi teu ngomong. Eta ngomong tiluanana tuh. Ya, gara-gara ada cucunguk itu. Dan ibu seperti mengundang cucunguk-cucung itu datang karena banyak bra-bru di situ. Gitu bunya. Cobi yang bersih, yang nyaman, wangi gitu pas dibuka teh wangi. Ulah pas dibuka bau belenok. Aduh, jangan itu ya. Gitu. Jadi kehusuan juga bisa dibangun oleh kita karena kita ingin membuat surga di rumah kita. Jadi jalan sholat teh. Kalau ibu sholatnya nyaman aja, sajadahnya ditambihanku minyak wangi seperti itu pas sujud nu kaangse minyak wangi. Wanginya jangan wangi yang banget yang naon teh sok lieur geuning ngadangunna teh jangan nya. Gangseuna teh sok lieur. Yang sederhana aja. Pokoknya pas sujud teh nyaman lah tah etanya. Jadi harus dibuat sedemikian rupa. Nah, itu adalah sholat. Tadi ditambahan, jangan jadikan ia sebagai kuburan. Sami sang nu tadinya. Kalau sholat berjamaah kan ada bacaan yang dijaharkan tuh di sholat apa? Yang dijaharkan. Sholat subuh, terus maghrib, terus isya. Nah, ibu berjamaah kebetulan di rumah ibu teh anak gadis ibu ada 2 sok berjamaah. Aduh lucu eta teh ya. Terus indungna teh ngimaman ibu itu nu jadi makmum putrina atau dibalik karena putrinya udah lebih pintar, maka yang jadi imamnya ke depan adalah putrinya. Menikah nyurulung ti panon teh naon meni atau boga anak tiasa ngimaman ini tepat mahorijul hurufnya, tajwidnya. Pada itu bukan bahasa kita, bahasa Arab, tapi anak kita sudah pintar seperti itu. Tak keusian nih rumah teh ibu-ibu di hear dinaunkeun diramaikan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Itu ketika sholat berjamaah ya. Nah, sekarang yang di belakangnya ada hadis. Nah, hadisnya rada panjang, ieu mah dzikir ibu. Tidak sampai sholat. Tadi mah aya anu sholat, aya anu maca Qur'an, ada yang maca hadis Rasul, yang ini mah dzikir. Dzikir mah yang pendek-pendek aja. Coba ibu sok dzikir naon di bumi. Allahu Akbar suka? Suka. Subhanallah
Suka. La ilaha illallah suka. Terlebih ketika ibu sholat ada wiridan di belakang. Tapi emang terlepas dari sholat ibu dikir aja gitu. Makanya mukakeun panto ibu. Sok basa mukakeun panto teh salamnya agak dipanjangkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kata Allahnya. Ya, ibu makan sok nu pondok kum tadi teh atuh mana kalimat Allahna ge. Cek carogana teh bari muka panto lam tuh saruana eta teh kum dan lam. Assalamualaikum warahmatullahi ada Allahnya. Aduh Bu Ella cenah pamang abdi mah tos biasa assalamualaikum aja enggak apa-apa tapi waktu mukakeun panto bismillah. Ada nama Allah disebut. Bismillah. Cek carogana teh alhamdulillah. Terus mulih geuning mama salamat. Aduh iman ni pate-pate nama Allah terus diungkapkan di rumah itu. Saur Allah tah surga nu kieu nu di bumi teh di rumah orang teh. Suaminya berzikir, anaknya berzikir, ibunya berzikir sampai asisten keluargana ge bunda diajarin seperti itu, berzikir terus-terusan ya. Nah, itu yang dimaksud ibu-ibu zikirna naon we ibu teh nuju salse nonton TV wae ngadekul zikir atuh ke naon zikir teh. Aya nuju bunga zikirna naon alhamdulillah nu disebat-sebat teh artos nuju seueur. Ai artos dibukana dompet keur ipis teh lalecet naon tah zikirna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Basa dompet kering kerontang. Tambahan deui Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Cek carogena mama saha nu pupus dompet tuh. Nah, mau tidak mau dikir itu jalan terus seperti itu ya, Masya Allah. Mangga ada apa gitu? Sampai kita harus dikir itu. Coba Bu, ini menarik sekali. Apabila seseorang masuk ke rumahnya, cek setan ya teh ya. Apabila seseorang masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah, garis bawah hitam, menyebut nama Allah. Bade naon nu disebut ma Allahu Akbar, innalillahi, naon we? Pokoknya nami Allah. Nah ya, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka setan berkata, si setan berkatanya kasaha kababaturanana ya. Karena di situ setan bukan sendiri, Ibu jangan salah. Di rumah kita bisa ada ratusan setan itu. Bisa ada puluhan setan itu, makanya rentan. Lamun orang hoyong salamat membikin surga di rumah kita, setan-setan itu harus musnah dari rumah kita itu. Gimana caranya? Yang tadi atuh. Da mau betahan atau setan teh? Suaminya mengajarkan ini kepada anaknya, ibunya mengajarkan ini kepada anaknya. Salat bebarengan, zikir bebarengan, baca Quran, baca hadis. Jadi teu betaheun tah si setan tadi dinya teh nya. Maka di sini digambarkan hadisnya, coba Bu, hadis Muslim ini teh ya. Apabila seseorang masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah, makanya tadi Ibu waktu semuka tadi teh bismillah, tadi assalamualaikum, tapi tidak ada nama Allahnya bismillah muka panto teh. Maka ada menyebut nama Allah ya. Nah, maka setan berkata kepada temannya, ada banyak temannya di situ nyari tanah teh kieu. Kamu tidak mempunyai tempat untuk tidur malam ini atau makan malam. Cilaka anjeun. Moal bisa sare peuting ieu, moal bisa dahar. Kenapa tuh tingali pangeussi rumah ini orang yang ahli berzikir. Masya Allah. Jadi bahasa Ibu nyebatkan bismillah saja mereka sudah terusik. Mereka sudah terusir, tidak betah cicing di rumah itu karena apa? Kamu tidak akan nyenyak tidur malam ini. Jadi kalau begitu disebutkannya, Ibu kita sedang tidur dengan suami kita, kadang setan nyelenap ke tengah-tengah. Senap ke tengah-tengah. Ikut tidur bersama kita. Kita lagi makan, Ibu kuni sok tuang seblak suha-suha. Mun teu nyebatkeun bismillah tak si setan miluan nyeblak di dinya ibu-ibunya. Mau makan bakso, mau makan bubur atau mau cemilan, kalau ibu tidak mengucapkan bismillah, maka setan teh ikut kenyang memakan makanan kita. Tak itu tah hartosna teh nu tadi teh. Maka cek dulurna, cek sobatna teh, cek si setan teh, kamu tidak mempunyai tempat tidur untuk malam ini atau tidak bisa makan malam kamu. Heug sia kumaha tah, kitu mencek urang mah. Kenapa gitu? Tingali penghuninya sudah mendahului dengan ucapan-ucapan zikir itu. Tuh banyak. Makanya orang mah terus ngedoa terus, zikir terus, kan seperti itu. Ibu-ibu disebutnya nama Allah teh kapanpun. Nah, di bawahnya ditambah, jika dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk, tuh bulu-busnya ke bumi sorangan teh. Ibu mah suka kebalik kayak kata tangga assalamualaikum. Dan kepenak assalamualaikum kuriling araya kitu assalamualaikum daya nu nemalan balik lamun teh nu nemalan teh ieu mana kamarana nya nah da eta cenah araya senana barang dibukakeun teh aya geuning muka bulu-bulu sakalebat eta teh haram masuk ke dalam rumah itu karena ibu sudah menghabiskan 3 salam pada waktu itu.
Eta tidak ada yang keluar, teu diizinkan ibu ke masuknya, ieu mah jauh masuk ku sorangan. Barang aya teh geuning araya abis salam teh tadi mun teh anu nemalan. Pugu ngahaja sabab mun ka ieu masuk pun tapenta wae gitu ya. Makanya dikompakeun itu. Kalau ada si ibu eta bertamu kita diam aja, jangan ada yang jawab. Nanti dia ke rumah pasti minta apa aja tuhnya. Udah dimusuhi sama tetangganya juga. Yang jelas ketika seorang pribumi tidak mempersilahkan masuk, jangan masuk, itu haram masuknya, jadi dosa. Nyebutnya tuh seperti itu ya. Nah, jika dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk, bulubus ada ke bumi sorangan iya, salah atuh. Setan berkata kepada temannya, nu tadi teh ya. Cek setan teh kumaha? Mencek bahasa orang mah syukur. Kita berarti bujur ada di sini. Kenapa? Cenah kamu bisa tidur, lelap tidurnya tuh. Jika dia tidak menyebut nama Allah saat makan, setan berkata kepada temannya, kamu bisa tidur dan bisa makan. Tuh, jadi orang teh juga maraban setan. Ngagenah-genah setan cicing di imah urang. Naon kesalahannya? Tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah. Makanya bade ngopi, bade naon ibu anger ngangkat pandangan nu paling katuhu. Jangan yang kenca. Ieu mah bade nonton TV belewak kuno kenca. Ih, sim kuring mah paling ngenes teh lamun ningali ibu-ibu persisi nginum keneh ku paling dieu ieu. Aya keneh nu kitu ibu-ibu ngaleueut kana aku paling kenca keneh. Aduh, eta teh buka cida pisan ya. Ngaleueut ku paling katuku, tuang ku paling katuku. Bade disebut kalimah Allah na bismillah. Maka eta teh menggagalkan kiprahnya setan. Tapi lamun orang tidak mengucapkan zikir itu, maka setan bisa tidur dengan lelap dan bisa makan dengan lahap. Makanya setan teh genut, kan kusimpuring sok disebutkeun. Ada setan yang lintuh, ada setan yang begang. Nu mawa setan nu lintuh teh nu cicing di imah nu tara dalalikir, cicing di imah teh. Tapi yang satu lagi ibu begang teh si setan teh eta mah cicingna di bumi nu ahli zikir. Ada pertanyaan satu buat ibu-ibu. Dupi di bumi ibu eta setan lalintuh atau bergang? Jawab. Ya, kak jawabku sendirinya. Kalau lalintuh berarti ibu-ibu kedua dari kir jeung maca Quran jeung maca hadis berarti. Tapi kalau setan begang berarti ibu sedang memperdaya setan-setan itu. Cek setan akhirnya tidak betah di sini, udah aku mah mau pulang aja raruhan ti bumi urang, berarti kita jadi pemenangnya. Tuh kan, masih bisa kita bertempur dengan setan karena setan itu musuh kita, begitu ya. Terakhir ibu-ibu, nah ada seorang perempuan ibu linggih di hiji tempat, suaminya adalah jago doraka suaminya teh ya. Tapi anyana bertahan we ibu sampai mengucapkan doa begini, mencek orang mah, ya Allah, saya itu selamanya hidup dengan suami yang durhaka, suami yang dolim, suami yang antah berantah. Tapi abdi mah bade bersabar, ya Allah, tolong nanti kalau di akhirat bangunkan rumah aku di surga, jauhkan aku dari dia. Saha teteh bu? Eta teh istri Firaun, siapa namanya? Siti Asia, bukan Aisyah. Siti Asia, ibu-ibu coba ingin dibangunkan rumah di dalam surga. Artinya kalau kita hidup di lingkungan yang tidak baik, ibu-ibu, bukan di rumah kita saja tatangga tara sholat, tatangga tara saum, kalau ke judi, kalau ke mabok, tapi ibu bertahan saja di situ, maka ibu boleh berdoa, ya Allah, kalaupun saya ada di lingkungan ini, saya akan tetap bertahan dalam keimanan. Cuman aku akan minta, ya Allah, aku bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Da abdi mah moal kacana ku sakaba-kaba, tatangga geus darolim sadayana ge, abdi mah bade cicing, bade stabil imannya. Maka boleh dia meminta surga ke Allah, di mana rumah di dalam surga ya. Mudah-mudahan kita kalaupun ada lingkungan yang tidak baik ya, orang tetap bertahan. Ku Allah bakal dipisahkan. Siapa yang beriman, siapa yang dolim pasti akan dipisahkan ya. Nah, ini ayatnya ada di surat At-Tahrim juga, surat ke-66 ayatnya ke-11. Untuk yang terakhir kita baca semua pakai ta'ud ya. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah
baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Garis bawah Ibu membuat perumpamaan. Jadi orang yang beriman mau ada dimanapun, di lingkungan yang jelek sejelek apapun ya, nah itu akan dipisahkan oleh Allah. Dan siapakah ini yang dijadikan perumpamaan itu adalah istri Fir'aun. Jadi kebalik-balik ini, kalau istrinya menjadi mega bintang surga, kalau suaminya menjadi mega bintang neraka, ini ya kebaliknya. Jadi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk ke dalam surga, segolongan lagi masuk ke dalam neraka ya. Ketika dia berkata, jadi Asia itu pernah berdoa kepada Allah dengan doa yang cantik ibu-ibu. Layak bagi dia berdoa seperti ini, sangat layak karena imannya tegeda keanginan ya, stabil. Padahal bersuamikan suami ya jauh sekali dari Allah. Berdoanya seperti ini, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Garis bawah ibu ya, ini agak puitis gitu ya. Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Di sisimu itu di sisi Allah ya. Di mana itu? Dalam surga. Ya, jadi surga itu berkali-kali simkuring nyebatkan sanes sebuah rumah surga itu, tapi seperti komplek, ya, seperti komplek. Di komplek itu ada rumah-rumah, ada rumah yang mewah, ada rumah yang biasa, ada rumah yang sederhana di komplek teh, bergantung kompleknya seperti apa, ya. Nah, maka di sini minta dibangunkan sebuah rumah di surga dan selamatkanlah aku, garis bawahi. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun ya. Selamatkanlah aku dari Fir'aun. Fir'aun mah dikerebekeun ibu ku Allah teh. Maot dina kaayaan kafir, kaayaan musyrik ibu. Tapi Asia mah adalah dicantumkan Asia mah sebagai mega bintang surga dari 4 wanita yang ada pada waktu itu. Ada siapa? Satu ada Maryam ya. Yang kedua ada Asia. Yang ketiga ada Khadijah. Yang keempat ada Fatimah, istri yang terbaik ya dari sekian alam 4 orang yang tadi ya. Nah, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Tuh, Bu. Ibu garis bawahi perbuatannya. Kita berdoa seperti ini bagus ibu-ibunya. Kalau orang rumasa osok ibadah ka Allah, osok merekatkeun anjeun ibu-ibu ngahontal kabagjaan, tapi menirong-rongan dari kanan kiri depan belakang, dari keluarga, dari luar keluarga. Menisur ngagoda ka urang, tapi rasanya saya terus tigin, alhamdulillah. Ngadoa seperti ini ibu-ibu boleh dicoba saja. Ya punya. Kenapa? Karena orang di dia Fir'aunnya udah lama meninggal, Fir'aun yang itu teh. Sudah tidak, tapi di sini ada kata perbuatannya. Dan jauhkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Karena Fir'aunnya sudah kemana, perbuatannya masih diteruskan ku para penganut. Nah, leres ya Bu? Yang ngejago seperti Fir'aun ada sekarang? Ada ya. Yang dolim seperti Fir'aun ada. Banyak sekali, semakin hari semakin banyak. Maka jauhkanlah aku dari perbuatan Fir'aun. Fir'aun nama tos kamana, tapi kalakuanana dituluikeun ku orang-orang yang lain. Abdi mah ulah ya Allah. Abdi mah tong dicaketkeun karena lalakon Fir'aun dan kalakuanana nu tadi. Terakhir, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim ya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim, karena yang zolim itu bukan hanya Fir'aun, siapapun bisa zolim. Tebihkeun abdi tina kelompok orang-orang itu. Jadi doa yang sangat cantik. Dan untuk Asia, doa itu langsung terkabulkan. Asia sudah dibangunkan sebuah rumah di dalam surga yang mewah sekali, Masya Allah ya. Ibu-ibu paling tidak ketika sudah dibahas seperti ini, ibu pulang dari sini akan bersikeras semuanya, akan berlomba untuk menciptakan surga di rumah masing-masing. Jangan dilihat rumahnya kecil seperti apa ibu-ibu, butut seperti apa, tapi rumah kita sekalipun butut secara kasat mata, tapi kalau ibu bisa melakukan ini semua, maka itu hakikatna nuju ngabangun surga di rumah kita. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mewujudkan itu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pembahasan rengse ibu-ibu cangkeun teu capek teu ya.
Yang penting ibu cangkeuna sing jadi ibadah, capena sing jadi ibadah ya. Yang penting kita bisa merubah, bisa menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan, mangga urang sami-sami ngadoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga biasa sok mangga. Aduh. Ibu Ustazah Wati SPDI adulikeun kausiana nu kalintang sayana ilmu kang sadayana. Mudah-mudahan jangan ilmu bermanfaat sama orang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ngaturkeun nuhun kangge ka Ibu Haja Dewi sakali deui ngantos ngayogikeun empat sareng wakosna sareng hartana. Menjelaskan ka ibu-ibu sadayana suping dina ieu waktos ngahaturkeun nuhun jazakumullahu khairan katsiran. Mugia Allah ngagentos ka saya ibu-ibu sadayana pun melangkung saya. Amin ya rabbal alamin. Tutup berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.